rencana berubah. Kita makan di luar saja, khusus keluarga inti. Ucap ibu mertua. Setelah sehari penuh, aku memasak 23 menu makanan untuk acara ulang tahunnya. 5 menit sebelum acara mereka pergi tanpa mengajakku, aku hanya diam di rumah. Tapi apa yang suamiku lakukan membuat ibu mertua dan keluarganya panik memohon untuk bertemu denganku. Karena sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menyimak cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel Irama Dinda bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam masih sangat pekat ketika Himari membuka mata. Udara dingin menyusup melalui celah jendela kamar. Namun tekad di dadanya jauh lebih kuat daripada rasa kantuk. Ia melirik jam dinding yang baru menunjuk angka 2 dini hari. Suaminya Rizky sedang tertidur pula setelah kelelahan bekerja seharian di kantor untuk mengurus bisnis yang tiada habisnya. Himari bangkit dengan sangat perlahan agar tidak membangunkan pria yang sangat ia cintai itu. Ia melangkah menuju kamar mandi, membasuh wajahnya dengan air dingin, lalu mengenakan pakaian rapi dan menyematkan hijab di kepalanya. Hari ini adalah hari yang sangat penting bagi keluarga suaminya, ibu mertuanya, Ibu Lastri. Berulang tahun yang ke-60. Sebuah pencapaian usia yang patut dirayakan dengan penuh rasa syukur dan kebersamaan keluarga. Himari sudah merencanakan semuanya sejak jauh hari. Ia ingin memberikan hadiah terbaik yang tidak bisa dinilai dengan besaran uang, melainkan dengan ketulusan tenaga dan waktu. Ia berniat memasak hidangan istimewa, merancang sebuah pesta prasmanan besar di rumah mewah mereka. Khusus untuk merayakan hari kelahiran wanita yang telah melahirkan suaminya. Ia berjalan menuruni anak tangga menuju dapur utama yang luas. Dapur itu dilengkapi dengan berbagai peralatan masak berbahan logam mengkilap dan meja marmer yang panjang membentang di tengah ruangan. Lampu utama dapur dinyalakan. Menerangi seluruh sudut tempat, ia akan menghabiskan waktu berjam-jam ke depan. Himari mengambil celemek kesayangannya dan mengikatkannya di pinggang. Ia mulai mengeluarkan bahan makanan yang sudah ia beli dan persiapkan sejak kemarin sore. Di dalam lemari pendingin berukuran besar, ada berpuluh kilo daging sapi pilihan, ikan segar berukuran besar, ayam potong, sayur mayur segar, dan berbagai macam bumbu rempah tradisional Nusantara. Ia menargetkan untuk memasak 23 jenis menu masakan berbeda. Angka itu ia pilih secara khusus sebagai bentuk perhatian detailnya untuk acara ini. Sebuah simbol penghormatan yang ia harap bisa meluluhkan dinding hati sang ibu mertua yang selalu terasa dingin kepadanya. Proses memasak pun dimulai tanpa bantuan asisten rumah tangga Satun. Murni karena Himari ingin semuanya berasal dari jerih payahnya sendiri. Himari menghaluskan bumbu, mengiris bawang, memarut kelapa, dan menumis rempah giling. Aroma wangi ketumbar, lengkuas, serai, dan daun salam mulai memenuhi udara dapur yang awalnya terasa sepi. Kompor gas menyala memancarkan panas yang perlahan membuat dahi Himari berkeringat lebat. Ia memasukkan potongan daging sapi ke dalam wajan raksasa, mengaduknya bersama santan kental untuk membuat rendang basah kesukaan seluruh anggota keluarga. Ia tahu betul bahwa memasak rendang membutuhkan waktu berjam-jam dan tenaga ekstra untuk terus mengaduk agar santan tidak pecah dan bumbu meresap sempurna hingga ke serat daging terdalam. Di kompor sebelahnya, ia merebus tulang iga sapi dengan kuah kaldu bening yang ditaburi irisan daun bawang dan bawang goreng. Kepulan asap masakan beraroma gurih perlahan menyebar ke seluruh penjuru ruangan lantai bawah. Sambil terus mengaduk adonan daging, pikiran Himari melayang pada perjalanan pernikahannya dengan Rizky selama beberapa tahun terakhir. Rizky adalah suami yang sangat peduli, penyayang, dan sangat tegas dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin keluarga. Namun, hubungan Himari dengan keluarga pihak suami, terutama Ibu Lastri, Andini, dan Nat hampir tidak pernah berjalan harmonis. Mereka bertiga selalu memandang Himari dengan sebelah mata sejak awal pernikahan. Dalam pandangan mereka, Himari hanyalah seorang wanita berpenampilan biasa yang sangat beruntung bisa dinikahi oleh pria sesukses dan sekaya Rizky. Mereka menganggap Himari tidak memiliki latar belakang keluarga yang membanggakan, tidak pantas bergaul dengan kalangan elit, dan penampilannya terlalu bersahaja untuk menyandang status istri seorang pejabat tinggi perusahaan. Himari tidak pernah membalas atau membantah semua cibiran itu. Ia selalu menelan setiap sindiran tajam dari adik-adik iparnya dengan senyuman tenang. Ia percaya bahwa bakti yang tulus suatu saat akan membuka mata hati mereka untuk menerimanya sebagai bagian sejati dari keluarga. Jam di dinding dapur terus bergulir tanpa henti menemani kesibukannya. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur.
Terdengar sayup suara panggilan ibadah dari masjid kejauhan. Himari menghentikan pekerjaannya sejenak, mencuci tangan dan wajahnya untuk menunaikan kewajibannya kepada Sang Pencipta. Memohon kesabaran tiada batas dan keharmonisan abadi bagi rumah tangganya. Setelah berdoa dengan khusyuk, ia kembali berkutat dengan wajan, panci, dan alat pemanggang. Kali ini ia menggoreng ikan gurame bumbu asam manis, membuat sate lilit daging ayam, menumis udang ukuran besar dengan mentega gurih, meracik gado-gado dengan saus kacang yang kental, menyiapkan sup jagung manis, dan memasak nasi berbumbu gurih yang ditata rapi dalam wadah pemanas listrik. Ia juga menyempatkan diri membuat berbagai hidangan penutup seperti puding buah segar beraneka rasa, kue lapis tradisional yang manis, dan semangkuk besar manisan buah segar. Kakinya mulai terasa sangat pegal karena berdiri terlalu lama. Punggungnya menegang kaku dan beberapa kali percikan minyak panas menetes mengenai punggung tangannya, meninggalkan rasa perih yang menggigit kulit. Namun, semua rasa lelah itu, ia tahan rapat-rapat demi niat baiknya. Matahari pagi perlahan meninggi. Sinarnya menerobos masuk melalui deretan jendela kaca dapur yang terbuka separuh. Waktu sudah menunjukkan pukul 9.00 pagi tepat. Himari akhirnya menyelesaikan menu masakan yang ke-23. Ia menghela napas sangat panjang, mengusap peluh di pelipisnya menggunakan lengan baju, lalu mulai memindahkan dan menata seluruh makanan itu di atas meja makan panjang yang terbuat dari kayu jati solid di ruang tengah. Ia menggunakan piring keramik dengan kualitas terbaik, menyusun sendok dan garpu logam dengan jarak presisi, serta meletakkan gelas-gelas bening di samping setiap piring hidangan. Pemandangan di atas forfan aminan di atas meja kayu, itu sangat menggugah selera bagi siapa saja yang melihatnya. Asap tipis masih mengepul dari beberapa wadah pemanas logam, membawa aroma masakan rumahan yang sangat nikmat. Himari tersenyum puas menatap hasil karyanya. Pengorbanannya menahan kantuk semalaman suntuk membuahkan hasil porsi pesta yang luar biasa. Ia membayangkan senyum terkejut dan raut bahagia di wajah Ibu Lastri saat turun dari lantai atas nanti. Terdengar suara hentakan langkah kaki menuruni tangga kayu. Himari segera membenarkan letak hijabnya, merapikan lipatan bajunya dan berdiri dengan postur tubuh tegap di ujung meja makan. Ibu Lastri muncul dari balik belokan tangga, mengenakan gaun mewah rancangan desainer yang menjuntai hingga menyentuh lantai. Di belakang wanita parubaya itu, Andini dan Nadia menyusul turun dengan pakaian yang tidak kalah mencolok mata. Mereka bertiga tampak sudah berdandan ria sejak pagi buta. Himari memajukan langkahnya, memberikan senyuman paling ramah yang ia miliki, bersiap membuka mulut untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Namun senyum Himari perlahan memudar ketika menangkap raut wajah ketiga wanita di hadapannya. Tidak ada sepercik pun kilat kekaguman, rasa lapar, atau sekadar rasa terima kasih di mata mereka. Ibu Lastri justru spontan menutup hidungnya dengan punggung tangan, menatap seluruh hidangan berjejer di atas meja dengan tatapan menilai yang sangat merendahkan martabat pembuatnya. Ibu Lastri melangkah angkuh mendekati meja makan, menggeser salah satu piring keramik pembuka dengan ujung kuku jarinya, seolah benda itu membawa penyakit menular. Ia melipat kedua tangan di dada dan menatap wajah Himari dari atas ke bawah. Tumben sekali kamu rajin repot-repot masak sebanyak ini di pagi buta. Tapi jujur saja, bau bumbunya menyengat sekali membuat sesi rumah mewah ini jadi bau masakan murah. Kamu pikir keluarga kita mau makan makanan seperti ini di hari kelahiranku yang spesial? Ucap Ibu Lastri dengan nada suara yang sangat menusuk telinga. Andini maju menyusul ibunya. Menimpali ucapan tajam itu sambil mengibaskan sebelah tangan di depan wajahnya sendiri seolah mengusir udara kotor. Benar kata ibu, nanti bau bawangnya bisa menempel kuat di pakaian mahal kita. Buat apa masak banyak kalau rasanya pasti standar lidah pinggiran yang tidak berkelas sama sekali? Nadia sang adik bungsu yang manja hanya tertawa kecil menutupi mulutnya sepenuhnya mengamini hinaan yang dilontarkan kakak dan ibunya kepada sang kakak ipar. Himari tetap berdiri mematung di tempatnya berpijak. Hatinya berdesir pelan. Namun ia berhasil menguasai diri dan mempertahankan raut wajah yang sepenuhnya tenang. Ia sama sekali tidak berniat membalas rentetan hinaan menyakitkan itu. Ia hanya memandang mata mertuanya dalam-dalam, mencoba mencari sisa-sisa sisi keibuan di sana. Namun hasilnya nihil. Di saat yang bersamaan, terdengar suara nyaring klakson mobil menyalak berulang kali dari arah luar gerbang halaman. Ibu Lastri menoleh sekilas ke arah jendela besar lalu mengukir senyum penuh arti ke arah dua anak perempuannya. Ia kembali menatap Himari dengan dagu terangkat menantang.
seolah bersiap melontarkan kalimat keputusan akhir yang akan mengubah arah cerita rumah tangga ini selamanya. Himari mengambil napas dari hidung dengan perlahan, menyadari dengan pikiran jernih bahwa ketulusannya baru saja dilempar ke tanah dan diinjak tanpa ampun oleh keluarga suaminya. Ibu Lastri meraih tas mahalnya dari atas nakas di dekat pintu masuk, lalu kembali memutar bola matanya menatap Himari yang masih diam membisu di dekat meja prasmanan. Suasana di dalam ruang makan yang sangat luas itu mendadak berganti menjadi sangat kaku dan dingin. Bau harum dari puluhan masakan hangat yang seharusnya mampu menerbitkan selera kini menguar terasa seperti sebuah ironi yang menyayat batin. Ibu Lastri berdeham agak keras, sengaja membersihkan tenggorokannya sebelum menjatuhkan kalimat telak yang sengaja ia siapkan untuk menghancurkan harga diri menantunya pagi itu. Rencana kita berubah total hari ini. Kami tidak jadi makan masakan rumah buatanmu. Urahan. Kami mau merayakan ulang tahun dan makan di restoran mewah di pusat kota. Dan maaf ya Himari, reservasi tempat ini sifatnya sangat terbatas, khusus keluarga inti saja. Kamu jaga rumah dan bereskan saja sisa makanan ini, ucap Ibu Lastri dengan nada suara sedingin bongkahan es, tanpa menunjukkan sedikit pun rasa bersalah atas kerja keras menantunya yang terpampang nyata di depan mata. Andini tertawa terbahak-bahak mendengar kalimat telak dari ibunya. Ia menyempatkan diri merapikan riasan di wajahnya menggunakan layar ponsel sejenak sambil melirik sinis ke arah meja makan. Keputusan ibu sangat tepat, sayang sekali perut kita harus diisi dengan makanan semacam ini. Lagi pula, acara ulang tahun ibu kali ini hanya pantas dihadiri oleh orang-orang yang memang sedarah kandung dengan kami. Kamu kan cuma orang luar yang bernasib mujur bisa menumpang hidup nyaman sama kakak kandungku, jadi nikmati saja masakan buatanmu sendiri di rumah, ya. Sambung Andini dengan nada mengejek yang sangat merendahkan. Nadia merangkul lengan ibunya sambil ikut mengangguk setuju. Melangkah tergesa-gesa menyusul ibu dan kakaknya menuju pintu utama rumah. Hanya tersisa waktu 5 menit lagi sebelum acara reservasi makan siang yang mereka buat dimulai. Dan mereka tampak sama sekali tidak peduli meninggalkan Himari berdiri mematung sendirian bersama 23 jenis hidangan yang perlahan mulai kehilangan hawa panasnya. Pintu utama rumah besar itu dibanting pelan lalu tertutup rapat dari luar. Dari tempatnya berdiri, Himari bisa mendengar dengan jelas suara mesin mobil dihidupkan, perlahan bergerak menjauhi pekarangan dan akhirnya menghilang dari pendengaran, digantikan oleh kesunyian yang amat mencekam. Rumah megah berlapis polam ini tiba-tiba terasa kosong melompong seperti bangunan tidak berpenghuni. Himari sama sekali tidak menangis meratapi nasibnya. Tidak ada satu tetes air mata pun yang sudi jatuh membasahi pipinya pagi itu. Matanya hanya menatap lurus ke arah deretan piring berisi rendang daging, gurame bakar, sup tulang iga, dan belasan menu berkuah lainnya. Ia menarik napas dalam-dalam lalu menghembuskannya perlahan, justru merasakan aliran kelegaan yang terasa aneh menyebar di rongga dadanya. Seolah sebuah beban berat berupa harapan palsu yang selama ini selalu ia pikul, akhirnya terlepas hancur berantakan. Kepastian posisi dirinya yang ia tunggu selama bertahun-tahun pernikahan kini terjawab sudah dengan sangat telanjang. Mertua dan iparnya benar-benar tidak akan pernah sudi menerima keberadaannya. Himari berjalan mengitari meja makan dengan langkah pelan yang nyaris tidak bersuara. Ia mengingat kembali seluruh cacian lisan dan perlakuan buruk tidak tertulis yang selalu ia terima dengan lapang dada. Ibu Lastri yang selalu membanggakan kekayaan dan kedudukan putranya kepada seluruh teman-teman arisannya seolah semua itu turun dari langit. Andini yang gemar memamerkan barang-barang belanjaan mewah hasil gesekan kartu kredit yang tagihannya dibayar lunas oleh Rizky. Serta Nadia yang terbiasa meminta uang saku bulanan dalam nominal luar biasa besar tanpa pernah mau berpikir sejenak dari mana sumber uang itu berasal. Mereka bertiga selama ini hidup dalam sebuah gelembung kesombongan semu yang sangat masif. Gelembung ilusi jabatan dan harta yang selama ini memang sengaja Himari jaga rapat-rapat agar tidak lekas meletus menghancurkan mereka. Terdapat satu rahasia besar menyangkut kedudukan finansial yang tidak pernah diketahui oleh keluarga suaminya sama sekali. Rahasia absolut yang selama ini disimpan rapat-rapat oleh Himari dan Rizky di balik pintu kamar mereka. Perusahaan dagang raksasa tempat Rizky bekerja dan menduduki jabatan direktur. Bangunan rumah mewah dengan pilar besar yang mereka tinggali saat ini. Hingga setiap lembaran uang yang mengalir deras membiayai seluruh gaya hidup konsumtif keluarga mertuanya. Sesungguhnya bersumber dari perusahaan keluarga kandung Himari. Himari adalah pewaris tunggal sah dan pemegang saham mayoritas mutlak di perusahaan raksasa tersebut. Ia sejak lahir tidak pernah hidup kekurangan. Ia tidak pernah menumpang hidup pada siapapun, justru kenyataan berbanding terbalik.
Harta kekayaan miliknya Allah yang menjadi penyokong utama gaya hidup sombong mereka semua selama ini. Alasan mendasar mengapa Himari rela menyembunyikan identitas aslinya yang luar biasa itu sangatlah sederhana. Ia hanya menginginkan cinta dan proses penerimaan keluarga yang lahir dari ketulusan hati. Saat Rizky datang melamarnya dahulu, Rizky berjanji akan membimbing dan menjadi pelindung terdepan untuknya. Rizky tahu persis siapa Himari sebenarnya sejak awal mereka bertemu, dan sang suami juga sepakat secara sadar untuk memulai biduk rumah tangga tanpa membawa-bawa atau memamerkan latar belakang keluarga istri. Mereka berdua sepakat ingin melihat keluarga Rizky menerima Himari sebagai seorang perempuan biasa yang berbakti penuh pada suami, bukan sebagai pemilik perusahaan yang hartanya diincar untuk dipuja-puji. Namun, kebaikan hati dan penyamaran Himari justru dimanfaatkan secara jahat. Kesabaran ekstra yang ditunjukkan Himari selalu ditafsirkan sebagai kelemahan mental seorang wanita pinggiran yang tidak berdaya melawan majikannya. Dan tepat pada hari ini saat ia disingkirkan dengan sengaja dari acara keluarga dengan alasan ia hanyalah benalu yang menumpang hidup, Himari menyadari sepenuhnya bahwa sandiwara kerendahan hatinya sudah mencapai episode terakhir dan harus diakhiri hari ini juga. Dengan gerakan tangan yang sangat terkendali, Himari mengambil ponsel canggih dari dalam saku bajunya. Ia mengarahkan lensa kamera ponsel itu ke hamparan meja makan di hadapannya. Ia memotret seluruh susunan hidangan dari sudut yang paling luas dan jelas. Memastikan 23 piring makanan utuh yang belum tersentuh sendok sama sekali itu, terekam sempurna menjadi sebuah barang bukti. Setelah mendapatkan gambar yang tajam, ia membuka aplikasi pesan singkat dan mencari nama kontak suaminya. Rizky saat ini sedang berada di gedung kantor, kemungkinan besar sedang memimpin jalannya rapat direksi atau memeriksa setumpuk dokumen. Dan pria itu berencana menyusul ibu dan adik-adiknya ke lokasi perayaan secara langsung dari kantor. Himari melampirkan foto meja makan tersebut ke dalam ruang obrolan lalu mengetikkan sebuah pesan singkat yang syarat akan makna mendalam. Selamat ulang tahun untuk ibumu. Aku sudah selesai. Hanya satu baris kalimat pendek itu yang ia kirim. Tidak ada rentetan keluhan panjang lebar menceritakan betapa lelah kakinya berdiri sejak dini hari. Tidak ada kalimat cengeng atau permintaan tolong agar suaminya segera pulang untuk membela dirinya. Himari menekan tombol panah kirim dan menatap layar hingga melihat tanda centang ganda berubah warna menandakan pesan krusial itu telah sampai dan dibaca oleh suaminya di seberang sana. Ia tahu persis bagaimana suaminya akan bereaksi merespons foto dan pesan singkat tersebut. Rizky bukanlah pria gegabah yang akan langsung membela keluarganya sendiri. Secara membabi buta menutup mata pada fakta. Rizky adalah pria matang berprinsip kokoh yang sangat menomorsatukan ikatan janji pernikahan mereka di atas segalanya. Pesan bergambar itu adalah sebuah sinyal kuat dari sang istri. Sinyal bahwa Himari sudah sepenuhnya angkat tangan menghadapi mereka, bahwa batas toleransi pengabdiannya telah kandas tidak tersisa. Dan ia menyerahkan sepenuhnya urusan mendisiplinkan keluarga beracun ini kepada ketegasan suaminya. Himari meletakkan kembali ponselnya menghadap ke bawah di atas meja kayu. Ia berjalan mengambil sebuah piring keramik kosong beserta sendok makan. Dengan sikap tenang seolah tidak terjadi badai apapun. Ia mengambil secentong nasi berbumbu gurih, sepotong daging rendang yang seratnya sangat empuk, dan sedikit sayuran pelengkap gado-gado. Ia menarik kursi kayu kokoh di bagian paling ujung meja, duduk tegak sendirian di tengah ruangan megah yang terlampau sunyi itu. Ia mulai menyuapkan makanan hasil jerih payahnya sendiri ke dalam mulutnya perlahan-lahan. Rasanya sangat lezat. Takaran bumbunya meresap sempurna dan tekstur dagingnya lumer di lidah layaknya makanan restoran kelas 1. Ia mengunyah makannya dengan santai sambil menikmati suasana tenang di dalam rumah yang akhirnya bebas dari ocehan merendahkan. Pikirannya sudah sangat jernih dan damai sekarang. Tidak ada lagi sisa rasa bersalah atau tuntutan batin untuk terus berusaha menjadi menantu yang sempurna dan patuh di mata mereka. Sambil terus menyuap dan menyantap makanannya tanpa terburu-buru, Himari membayangkan kejadian apa yang akan segera menimpa keluarganya beberapa jam ke depan di sebuah restoran super mewah nun jauh di pusat kota sana. Ia tahu pasti Rizky akan segera tiba di lokasi tersebut setelah membaca pesannya. Ia juga sangat tahu mertua dan kedua adik iparnya saat ini pasti sedang tertawa bersukaria merayakan pesta pembuktian kasta mereka. Sibuk memesan makanan paling mahal di buku menu dan memamerkan gaya hidup sosialita mereka kepada dunia luar. Mereka pasti sedang merasa berada di puncak kejayaan hidup. Berhasil menyingkirkan sosok menantu yang selalu mereka anggap benalu kotor yang menempel di keluarga berkelas mereka. Namun,
Tiga wanita angku itu sama sekali belum menyadari kenyataan pahit yang menanti, bahwa benalu yang sebenarnya menghisap harta selama ini adalah diri mereka sendiri. Dan pohon besar tempat mereka bernaung memakan saripatinya baru saja memutuskan dengan bulat untuk memutus total aliran nutrisinya, mulai detik ini juga. Himari meneguk air minum suhu ruang dari gelas beningnya perlahan. Ia menghabiskan sisa makanannya hingga butir nasi terakhir yang ada di piring, lalu beranjak mencuci piring kotornya sendiri di bak cuci piring. Setelah memastikan semuanya bersih, ia melangkah santai kembali ke lantai atas menuju kamar utamanya. Ia melepas balutan hijabnya sebentar untuk membasuh wajah dan menyegarkan diri di kamar mandi, lalu merebahkan tubuh lelahnya di atas kasur bersiap untuk beristirahat memulihkan tenaga. Ia tidak perlu buang energi untuk marah-marah, berteriak histeris, atau menghancurkan barang berharga demi melampiaskan rasa kekecewaannya yang menumpuk. Ia sudah melempar bola api konflik itu tepat ke tangan suaminya. Sekarang ia hanya perlu berbaring diam dan menunggu Rizky memutarbalikkan keadaan 180 derajat. Sebuah langkah balasan elegan dari seorang suami untuk membersihkan rumah tangganya dari parasit kesombongan. Dan Himari sangat yakin, hari ini akan menjadi peringatan hari ulang tahun yang paling menghancurkan sekaligus, tidak akan pernah bisa dilupakan oleh Ibu Lastri seumur hidupnya. Suasana di dalam restoran paling mewah di pusat kota itu terasa sangat megah dan eksklusif. Lampu kristal berukuran raksasa menggantung tepat di bagian tengah langit-langit ruangan, memancarkan cahaya keemasan yang memantul indah di atas permukaan meja-meja berlapis pualam. Suara dentingan lembut dari alat makan berbahan logam perak yang beradu dengan piring keramik mahal berpadu harmonis bersama alunan musik instrumental dari alat musik gesek yang dimainkan secara langsung di sudut ruangan. Pelayan restoran berseragam resmi berdiri tegak di berbagai titik, siap melayani setiap permintaan tamu dengan sigap dan tanpa suara. Ibu Lastri berjalan membusungkan dada memasuki ruang makan utama diikuti oleh Andini dan Nadia yang berjalan beriringan di belakangnya. Mereka bertiga melangkah dengan penuh rasa percaya diri, menikmati setiap tatapan dari pengunjung lain yang memperhatikan perhiasan berkilau yang mereka kenakan. Ibu Lastri merasa hari ini adalah puncak kejayaannya. Perayaan ulang tahun ke-60 ini harus menjadi momen pembuktian kepada dunia bahwa dirinya adalah seorang wanita kelas atas yang dihormati, dan memiliki kekayaan melimpah ruah berkat kesuksesan putra tunggalnya. Seorang manajer restoran menyambut kedatangan mereka dengan bungkukan hormat lalu mengantar ketiga wanita itu menuju meja bundar berukuran besar yang berada di area paling istimewa. Posisi meja itu berada tepat di sebelah dinding kaca tebal yang menyajikan pemandangan indah seluruh hiruk-pikuk bangunan tinggi pencakar langit. Ibu Lastri duduk di kursi utama yang memiliki sandaran paling tinggi, mengambil buku menu bersampul tebal dan membolak-baliknya dengan gaya seolah ia sudah terbiasa memesan semua makanan di tempat itu. Ia memanggil pelayan dan mulai menyebutkan rentetan pesanan hidangan laut impor berharga fantastis. Potongan daging sapi kualitas terbaik yang dipanggang dengan bumbu khusus dan berbagai hidangan pembuka yang dihias menggunakan helai emas murni yang bisa dimakan. Andini dan Nadia tidak mau kalah. Mereka ikut menunjuk berbagai jenis minuman segara racikan khusus dan hidangan penutup paling mahal yang tertera di dalam buku menu. Tidak ada satupun dari mereka yang peduli dengan deretan angka harga di sebelah nama makanan. Karena mereka sangat yakin bahwa kartu pembayaran atas nama Rizky mampu menanggung tagihan sebesar apapun tanpa masalah. Sambil menunggu hidangan disajikan, Andini sibuk mengeluarkan ponsel pintar keluaran terbaru miliknya. Ia mulai mengambil puluhan gambar dari berbagai sudut, memastikan seluruh kemewahan meja dan pemandangan di belakangnya terekam dengan sempurna. Ia juga merekam video singkat untuk dibagikan ke jaringan media sosial. Memamerkan kepada seluruh teman-temannya bahwa ia sedang merayakan pesta ulang tahun ibunya di tempat paling mahal yang hanya bisa dikunjungi oleh kalangan orang kaya. Nadia duduk sambil menopang dagu tersenyum lebar menatap ibunya. Nadia memuji betapa hebatnya keputusan ibunya untuk meninggalkan Himari sendirian di rumah. Nadia berceloteh bahwa kehadiran perempuan berhijab itu hanya akan merusak suasana perayaan dan membuat mereka malu jika tidak sengaja bertemu dengan kerabat lainnya. Ibu Lastri mengangguk bangga mendengar pujian dari anak bungsunya. Ia merasa tindakannya pagi ini murni demi menjaga kehormatan nama besar keluarganya dari bayang-bayang seorang menantu yang ia anggap sangat kampungan dan tidak setara. Pada waktu yang hampir bersamaan di sebuah gedung perkantoran tinggi beberapa kilometer dari restoran, Rizky baru saja menyelesaikan pertemuan panjang dengan dewan direksi perusahaannya. Pria itu berjalan menyusuri lorong kantor yang berlapis karpet tebal, merapikan letak dasinya yang sedikit longgar. Ia merasa sangat lelah,
Namun bersyukur karena urusan pekerjaannya telah selesai tepat waktu. Rencananya siang ini ia akan langsung meluncur menyusul ibu, adik, dan istrinya tercinta untuk makan bersama. Rizky merogoh saku celana panjangnya dan mengambil ponselnya yang sempat ia senyapkan selama rapat berlangsung. Layar ponselnya menyala, menampilkan sebuah pemberitahuan pesan masuk dari Himari. Dengan senyum tipis yang mulai mengembang, Rizky membuka pesan itu, membayangkan sebuah sapaan hangat atau pertanyaan kapan ia akan tiba. Namun, senyum di bibir Rizky perlahan memudar, berganti dengan kerutan tajam di keningnya saat menatap foto yang terlampir di layar. Sebuah foto yang memperlihatkan meja makan panjang di rumahnya penuh sesak oleh 23 jenis hidangan masakan yang ditata luar biasa rapi. Rizky mengenali piring-piring itu, ia mengenali meja kayu itu, dan ia sangat tahu bahwa istrinya pasti sudah bangun sejak dini hari untuk memasak semua makanan ini sendirian. Di bawah foto itu tertulis satu kalimat pendek yang membuat darah di aliran nadinya berdesir aneh. "Selamat ulang tahun untuk ibumu. Aku sudah selesai." Kalimat itu tidak mengandung tanda seru atau huruf kapital yang menandakan amarah. Namun justru kesederhanaan kalimat itu menjadi hantaman keras bagi Rizky. Ia sangat mengenal karakter Himari. Istrinya adalah perempuan yang memiliki kesabaran setebal baja. Jika Himari sampai mengirimkan pesan dengan nada penyerahan diri seperti ini, berarti telah terjadi sebuah penghinaan yang sangat melampaui batas kewajaran di dalam rumahnya pagi ini. Rizky memasukkan kembali ponselnya ke dalam saku dengan gerakan sangat perlahan, menahan debar jantungnya yang mulai berpacu lebih cepat. Tanpa membuang waktu lebih lama, Rizky bergegas menuruni gedung menggunakan lift pribadi dan masuk ke dalam mobilnya yang sudah disiapkan oleh sopir di pintu keluar utama. Sepanjang perjalanan menuju restoran, pikiran Rizky dipenuhi oleh bayangan wajah lelah istrinya. Ia teringat bagaimana Himari dengan penuh antusias menceritakan rencananya untuk memasak besar-besaran minggu lalu. Himari sengaja mencari resep terbaik, membeli bahan paling segar, dan menolak menggunakan jasa juru masak sewaan karena ingin memberikan hadiah yang paling tulus untuk ibu mertuanya. Dan kini melihat pesan itu, Rizky menyadari bahwa segala bentuk pengorbanan keringat dan ketulusan hati istrinya telah ditendang begitu saja oleh keluarganya. Rizky mencengkeram lututnya sendiri di kursi belakang mobil. Ia merasa gagal sebagai seorang pelindung bagi wanita yang paling ia hargai. Kemarahan mulai tersulut di sudut hatinya. Namun, ia bukan tipe pria yang meledak-ledak. Ia menyimpan kemarahan itu, mengubahnya menjadi sebuah tekad dingin untuk memberikan pelajaran hidup yang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh keluarganya. Mobil yang ditumpangi Rizky akhirnya berhenti dengan mulus di depan pintu masuk restoran mewah tersebut. Petugas layanan parkir membukakan pintu untuknya dengan sigap. Rizky turun, merapikan kembali jasnya dan melangkah masuk ke dalam bangunan megah itu dengan raut wajah yang sepenuhnya datar dan tidak terbaca. Matanya menyapu ke seluruh penjuru ruangan, mencari keberadaan keluarganya di antara puluhan tamu lain yang sedang menikmati hidangan. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menemukan keberadaan ibunya. Suara tawa Andini yang cukup keras terdengar sampai ke meja penerima tamu sangat mencolok di tengah keheningan restoran kelas atas yang mengutamakan ketenangan. Rizky melangkah mendekati meja bundar di sudut ruangan itu dengan langkah panjang dan mantap. Ketiga wanita itu masih asyik berbincang ria sambil menikmati hidangan pembuka yang baru saja diantarkan oleh pelayan. Kedatangan Rizky disambut dengan seruan gembira dari Nadia yang langsung melambaikan tangannya tinggi-tinggi. Ibu Lastri membenarkan postur duduknya, menampilkan senyum kebanggaan seorang ibu menyambut pahlawan penyumbang dana utamanya. Rizky berdiri di sisi meja, membalas senyuman ibunya dengan sangat tipis. Ia belum berniat duduk di salah satu kursi kosong yang tersisa. Matanya menyapu ke seluruh kursi, memastikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa benar-benar tidak ada sosok Himari di sana. Tidak ada tas milik Himari, tidak ada tanda-tanda kehadiran istrinya di antara tumpukan kemewahan ini. Rizky menatap lurus ke arah mata ibunya, menekan nada suaranya agar tetap terdengar datar, namun menuntut jawaban pasti. "Loh, Himari mana? Ibu, mengapa hanya ada kalian bertiga di sini? Bukankah seharusnya kita merayakan hari ini bersama-sama dalam formasi keluarga yang lengkap?" Tanyanya dengan kening sedikit berkerut, seolah tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Ibu Lastri yang sedang memotong sepotong kecil kue, pembuka menghentikan gerakannya. Ia meletakkan pisau kecilnya, mengelap sudut bibirnya dengan sehelai kain lap yang tersedia di pangkuannya, lalu mendongak menatap putra sematawayangnya tanpa ada sedikit pun rasa bersalah atau keraguan. Ia menjawab pertanyaan itu dengan sangat santai. "Ibu suruh dia diam di rumah saja.
Ini kan acara keluarga inti yang sangat penting bagi kita bertiga. Tempat mahal dan berkelas seperti ini tidak cocok untuknya. Dia kan cuma orang luar yang beruntung bisa menumpang hidup nyaman sama kamu. Jadi biarkan saja dia menjaga rumah dan mengurus sisa-sisa pekerjaannya di sana. Mendengar jawaban yang sangat gamblang dan penuh kesombongan itu, Rizky merasa seolah ada sebongkah es besar yang disiramkan tepat ke wajahnya. Semua dugaannya di dalam mobil tadi ternyata 100% benar dan tepat sasaran. Mendengar jawaban ibunya, Andini dan Nadia saling melempar pandangan lalu tersenyum meremehkan. Mereka merasa sangat berada di atas angin dan yakin bahwa Rizky akan mengiyakan saja tindakan ibunya seperti biasa. Namun hal yang terjadi justru sebaliknya. Raut wajah Rizky berubah drastis dalam hitungan detik. Helaan napas kasarnya tertahan di dada. Ia memejamkan mata sejenak, mengendalikan gelombang amarah luar biasa yang siap meledak menghancurkan tatanan meja di depannya. Saat membuka matanya kembali, ia tidak membentak, ia tidak menggebrak meja, dan ia juga tidak memaki ibunya. Rizky justru tersenyum sangat tipis. Sebuah senyuman yang sangat dingin dan tidak pernah dilihat oleh siapapun dalam keluarganya sebelumnya. Senyuman itu menyimpan ribuan makna menjadi sebuah tanda perpisahan bagi semua fasilitas mewah yang selama ini selalu mereka nikmati tanpa tahu diri. Senyuman dingin yang tersungging di bibir Rizky berlangsung sangat singkat, namun efeknya terasa menggantung pekat di udara sekitar meja makan tersebut. Ibu Lastri yang melihat senyuman putranya sempat merasakan kejanggalan kecil di dalam hatinya. Namun, ia dengan cepat menepis perasaan aneh itu. Ia sangat yakin bahwa putra kandungnya tidak akan pernah berani membantah keputusannya. Apalagi jika menyangkut soal istri yang tidak membawa keuntungan apapun bagi keluarga mereka. Andini bahkan sudah mulai sibuk mengunyah daging panggangnya tanpa mempedulikan kebisuan sang kakak. Sementara Nadia hanya menatap Rizky dengan tatapan manja, berharap kakaknya segera duduk dan ikut merayakan kemeriahan tersebut. Rizky berdiri mematung selama beberapa detik, mengamati wajah ibu dan kedua adik kandungnya satu persatu. Ia mencoba mencari sedikit saja penyesalan di mata mereka, mencari secercah simpati untuk wanita yang telah menghabiskan waktu semalaman di dapur demi mereka. Namun, pencariannya kembali menemui jalan buntu dan kehampaan. Di titik inilah kewarasan dan ketegasan Rizky sebagai seorang suami benar-benar diuji dengan keras. Jika ia bertindak menuruti dorongan amarah murninya, ia bisa saja menarik taplak meja itu sekarang juga. Membuat semua piring mewah berhamburan ke lantai dan meneriaki keluarganya di hadapan puluhan pengunjung restoran. Namun Rizky sangat sadar bahwa tindakan kasar semacam itu hanya akan mencoreng martabatnya sendiri dan tidak akan memberikan pelajaran moral apapun bagi ibu dan adik-adiknya. Mereka hanya akan merasa menjadi korban perlakuan buruk putranya. Rizky ingin mereka merasakan penderitaan yang jauh lebih mendalam. Sebuah pukulan telak pada kesombongan finansial yang selama ini menjadi pondasi keangkuhan mereka. Ia merapatkan kembali kancing jasnya yang terbuka, lalu menatap ibunya dengan sorot mata yang sulit diartikan. "Oh, begitu ya, Ibu?" ucap Rizky dengan nada suara yang sangat datar dan tenang. Nyaris menyerupai bisikan perlahan. "Baik, jika memang itu keputusan Ibu, silakan nikmati semua makanan yang sudah Ibu pesan hari ini." Rizky tidak bisa ikut bergabung makan siang bersama kalian, karena Rizky baru ingat ada urusan yang sangat mendesak sebentar di luar. Mendengar penolakan halus itu, kening Ibu Lastri berkerut penuh tanda tanya. Ia menghentikan kunyahannya dan menatap heran putranya yang bahkan belum menyentuh tepi kursi. "Urusan mendesak apalagi di hari ulang tahun ibumu sendiri. Pekerjaan kantor bisa kamu serahkan pada bawahanmu. Duduklah di sini dan temani ibu makan," perintah Ibu Lastri dengan nada memaksa yang cukup nyaring. Rizky menggeleng pelan, tetap mempertahankan sikap tenang dan berwibawa di tempatnya berdiri. "Maaf, Ibu. Urusan kali ini benar-benar tidak bisa ditunda atau diwakilkan oleh siapapun. Ini menyangkut masa depan rumah tanggaku. Sekali lagi, selamat ulang tahun. Silakan habiskan hidangannya." Tanpa menunggu jawaban lebih lanjut dari sang ibu atau bantahan dari adik-adiknya, Rizky memutar tubuhnya dan melangkah pergi menjauhi meja bundar tersebut. Langkah kakinya sangat teratur dan tidak menunjukkan tanda-tanda keraguan sedikitpun dalam setiap pijakannya. Ibu Lastri hanya bisa melongo menatap punggung putranya yang perlahan menghilang di balik rumunan tamu restoran. Merasa sedikit kesal, karena harapannya untuk memamerkan kehadiran putranya yang tampan dan sukses di tempat mewah itu harus pupus seketika. Andini mengibaskan tangannya santai, menyuruh ibunya kembali makan dan tidak perlu terlalu memikirkan kepergian kakaknya yang mendadak itu. Bagi mereka berdua,
Selama tagihan makanan hari ini masih bisa dibayar menggunakan kartu pembayaran berbatas sangat tinggi milik Rizky, ketidakhadiran fisik sang penyandang dana sama sekali bukan masalah besar yang patut dikhawatirkan oleh akal sehat. Rizky berjalan melewati pintu utama restoran dengan langkah yang semakin cepat. Udara panas kota di siang hari langsung menerpa wajahnya. Namun panas itu tidak sebanding dengan rasa panas yang mendidih di dalam dadanya sejak tadi. Ia berjalan menuju ke area parkir tempat mobilnya bersiaga, meminta sopirnya untuk keluar dari kendaraan sebentar, dan membiarkan dirinya duduk di kursi penumpang belakang sendirian. Suasana sepi di dalam ruang kabin mobil memberikan Rizky kesempatan untuk bernapas lebih lega, dan merancang langkah balasan yang mematikan. Ia mengeluarkan ponsel dari saku jasnya, membuka daftar kontak, dan mencari nomor asisten pribadi kepercayaannya di kantor. Ia menempelkan benda pipi itu ke telinganya, mendengarkan nada dering tersambung selama beberapa detik, sebelum suara asistennya terdengar menyapa dengan sangat sopan. "Selamat siang, Bapak Rizky. Ada yang bisa saya bantu di jam istirahat ini?" sapa sang asisten dari seberang sambungan telepon. Rizky menarik napas dalam-dalam, memastikan suaranya tidak bergetar karena emosi yang meluap. "Siang, saya butuh kamu melakukan beberapa tugas administratif penting sekarang juga. Ini instruksi langsung dari saya dan tidak bisa diganggu-gugat sama sekali. Pertama, segera hubungi seluruh layanan bank tempat saya membuka jalur kredit tambahan untuk Ibu Lastri, Andini, dan Nadia. Saya perintahkan kamu untuk menurunkan batas maksimal penggunaan semua kartu itu hari ini juga, turunkan secepat mungkin. Sisakan ruang transaksi hanya sebesar 5 juta di masing-masing kartu. Cukup untuk uang makan harian dan belanja keperluan dasar pokok. Bekukan sisa paguananya tanpa pengecualian sedikit." Suara Rizky terdengar sangat tegas dan tanpa kompromi, menggema memecah kesunyian di dalam kabin mobilnya. Terdengar hembusan napas terkejut dari asisten pribadinya di ujung telepon. "Maksud Bapak, seluruh kartu yang mereka pegang saat ini harus dibatasi hingga 5 juta saja." "Semuanya, Pak, termasuk kartu utama yang biasa Nyonya Besar gunakan untuk kegiatan arisan dan belanja harian?" tanya asistennya, berusaha memastikan bahwa ia tidak salah mendengar perintah yang terdengar sangat ekstrem dan mendadak tersebut. "Ya, semuanya tidak ada pengecualian dari daftar tersebut. Lakukan pembatasan sekarang juga sebelum mereka melakukan transaksi pembayaran apapun hari ini," jawab Rizky cepat. Ia teringat bagaimana istrinya selama ini tidak pernah menggunakan sepeser pun uang perusahaan untuk berfoya-foya di luar rumah. Himari yang merupakan pemilik asli dari semua kekayaan ini, justru memilih menyibukkan diri di dapur, memasak puluhan hidangan dengan tangannya sendiri. Fakta bahwa keluarga Rizky menggunakan uang milik Himari untuk menghina dan menginjak-injak harga diri perempuan itu adalah sebuah penghinaan ganda yang sangat menjijikan dan tidak bisa lagi ditoleransi. Tugas kedua, lanjut Rizky memotong keheningan singkat di sambungan telepon. Segera hapus hak akses nama Ibu Lastri, Andini, dan Nadia dari seluruh dana operasional cadangan perusahaan keluarga. Jangan pernah lagi mencairkan dana rupiah pun jika mereka datang ke kantor dengan alasan tagihan belanja, perawatan kecantikan atau meminta tiket liburan. Jika mereka bertanya, katakan saja bahwa ini adalah keputusan mutlak dari Dewan Direksi Perusahaan Utama dan saya sama sekali tidak punya kuasa untuk membantahnya karena status saya di sana hanyalah seorang pegawai yang digaji. Asisten di seberang sana mencatat setiap perintah itu dengan saksama dan penuh kehati-hatian. "Baik, Pak Rizky. Akan segera saya proses dalam hitungan menit dari sekarang. Apakah ada instruksi tambahan lainnya yang perlu saya tindak lanjuti?" Rizky menggelengkan kepalanya pelan merespons pertanyaan itu. "Tidak ada, pastikan saja tugas ini selesai sebelum jam 12. Siang ini berakhir, saya sangat mengandalkan ketelitianmu." Rizky memutus sambungan telepon itu secara sepihak dan meletakkan ponselnya di atas jok kulit di sebelahnya. Setelah perintah tegas itu tersampaikan dengan jelas, Rizky menyandarkan punggungnya ke sandaran kursi mobil yang empuk. Ia memejamkan mata, merasakan detak jantungnya perlahan mulai kembali ke irama yang normal. Ia menyadari sepenuhnya bahwa keputusannya hari ini akan memicu ledakan konflik yang sangat besar di dalam kehidupan keluarganya. Ia membayangkan jeritan histeris ibunya dan tangisan penolakan dari adik-adiknya ketika mengetahui seluruh fasilitas kemewahan mereka terputus tanpa ada peringatan apapun sebelumnya. Rizky paham bahwa sebagian orang mungkin akan menilainya sebagai anak yang tidak tahu balas budi karena berani memotong kebahagiaan orang tua yang melahirkannya. Namun, dalam pandangan rezeki yang objektif,
Memanjakan kesombongan yang terus-menerus menyakiti istrinya bukanlah bentuk dari bakti seorang anak yang sesungguhnya. Bakti tidak diukur dari seberapa banyak uang yang diberikan untuk berfoya-foya di atas air mata orang lain. Bakti yang nyata adalah menjamin kebutuhan perut dan ketersediaan atap tempat tinggal bagi orang tua. Sembari mengingatkan mereka akan batasan-batas kesopanan dan juga bahaya kesombongan. Rizky membuka matanya kembali menatap lurus menembus kaca mobil yang sedikit gelap di dalam restoran sana. Ia tahu betul ibunya dan adik-adiknya sedang asyik menikmati hidangan pembuka yang dihiasi daun emas. Sebentar lagi mereka akan memesan hidangan utama paling mahal yang pernah mereka lihat, lalu memesan hidangan penutup manis yang rasanya tidak seberapa, namun harganya sangat tidak masuk akal untuk ukuran manusia biasa. Mereka pasti sedang tertawa merayakan kemenangan semua, merasa telah berhasil menyingkirkan pengganggu dari lingkaran suci kebanggaan mereka sendiri. Rizky menekan tombol untuk membuka sedikit kaca jendela mobil, membiarkan angin panas merangsek masuk menyapu wajahnya yang sudah tidak lagi tegang. Ia tidak akan pergi kemana-mana hari ini, ia memerintahkan sopirnya untuk kembali masuk dan tetap mematikan mesin mobil. Menunggu di tempat parkir ini, Rizky ingin berada di dekat sini. Menunggu dengan sangat sabar saat bom waktu yang baru saja ia pasang meledak dan menghancurkan seluruh keangkuhan keluarganya di ruang tunggu restoran mahal tersebut. Ia ingin mendengarkan secara langsung bagaimana rupa kepanikan mereka saat menyadari bahwa orang luar yang selalu mereka hina sesungguhnya adalah satu-satunya alasan mereka bisa bernapas lega di atas tumpukan harta selama bertahun-tahun ini. Terima kasih sudah setia menyimak cerita dari channel Irama Dinda. Yuk, kita lanjut lagi ke inti ceritanya. Hidangan penutup akhirnya tiba di atas meja pualam yang mengkilap, dibawa oleh 3 orang pelayan berpakaian rapi secara bersamaan. Piring-piring keramik putih bersih yang dirancang khusus menyajikan aneka jenis kue manis dengan hiasan lembaran emas murni yang bisa dimakan. Disiram dengan saus coklat kental beraroma sangat harum, Ibu Lastri menyendok kue berlapis madu dan buah ceri itu dengan gerakan tangan yang sangat anggun, seolah ia adalah seorang ratu penguasa dunia yang tidak tersentuh oleh beban kehidupan apapun hari ini. Andini terus-menerus mengambil gambar hidangan mahal yang tersaji di hadapannya menggunakan kamera ponselnya dari berbagai sudut. Ia memutar piring berulang kali, memastikan sudut pengambilan gambarnya terlihat sempurna dan estetik untuk segera dipamerkan ke dunia maya. Nadia mengunyah makanannya dengan senyum lebar yang tidak kunjung luntur. Merasa sangat puas karena perutnya diisi oleh hidangan kelas atas. Bukan masakan rumahan berbumbu tebal buatan kakak iparnya yang ia anggap sangat tidak berselera. Mereka bertiga benar-benar tenggelam dalam lautan kesombongan yang pekat, menertawakan kembali betapa bodohnya Himari yang mau menghabiskan waktu semalaman suntuk di dapur hanya untuk ditinggalkan begitu saja pada saat acara inti dimulai. Ibu Lastri sesekali menyeka sudut bibirnya menggunakan serbet kain bersulam benang halus memuji dirinya sendiri di dalam hati, karena telah berani mengambil langkah paling tegas untuk menyingkirkan perempuan berhijab itu dari perayaan penting keluarganya. Suasana restoran sangat tenang. Diiringi alunan musik klasik yang dimainkan langsung dari panggung kecil di sudut ruangan, menambah kesan megah yang sangat memanjakan telinga dan memperkuat ilusi kemewahan mereka. Setelah seluruh makanan di atas meja habis tidak bersisa dan piring-piring bersih dari noda bumbu, Ibu Lastri mengangkat sebelah tangannya perlahan, memanggil seorang pelayan pria yang berdiri bersiaga tidak jauh dari meja mereka. Pelayan pria itu segera menghampiri dengan langkah cepat namun nyaris tanpa suara berkat sol sepatunya yang tebal. Membungkuk sangat sopan, sambil membawa sebuah map kulit tipis berwarna gelap yang berisi kertas rincian pesanan mereka sejak siang tadi. Ibu Lastri menerima map kulit itu dari tangan pelayan tanpa sedikit pun repot-repot membuka halamannya untuk memeriksa rincian pesanan atau melihat jumlah total biaya yang harus ia bayar hari ini. Ia sudah sangat terbiasa mengabaikan deretan angka karena meyakini batas penggunaan kartunya tidak akan pernah mencapai titik batas maksimal. Dengan gerakan tangan yang terkesan sangat meremehkan dan sombong, ia membuka resleting tas mewahnya, mengambil sebuah kartu pembayaran prioritas khusus miliknya, dan meletakkannya begitu saja di atas map kulit itu, tanpa menatap mata sang pelayan. Ia mengibaskan tangannya pelan, memberi isyarat agar pelayan itu segera memproses pembayarannya, dan menyingkir sejauh mungkin dari hadapannya agar ia bisa melanjutkan perbincangan bersama anak-anaknya. Pelayan itu kembali membungkuk penuh rasa hormat, mengambil map kulit beserta isinya dengan hati-hati, lalu berjalan menjauh menuju meja kasir utama yang terletak di bagian depan restoran. Waktu terus berjalan dengan lambat sementara mereka menunggu. Andini sibuk menunduk menatap layar bercahaya,
membalas berbagai komentar bernada pujian dan rasa iri dari teman-temannya di dunia maya yang melihat unggahan perayaan mewahnya. Sementara itu, Nadia asyik bercermin menggunakan layar ponselnya untuk memastikan riasan bedak di wajahnya tidak luntur atau berantakan setelah menyantap makanan dalam porsi besar. Ibu Lastri duduk bersandar dengan postur yang sangat santai dan nyaman, merencanakan kemana lagi mereka akan pergi menghabiskan uang setelah urusan makan siang ini selesai. Ia bahkan sempat melontarkan gagasan kepada putri-putrinya untuk pergi mengunjungi pusat perbelanjaan barang bermerek di seberang jalan guna memborong beberapa tas tangan keluaran terbaru sebagai hadiah tambahan untuk menghibur dirinya sendiri. Ibu Lastri berceloteh panjang lebar tentang betapa hebat dan sukses putranya di dunia bisnis. Menceritakan kembali kisah karangan bebasnya, bahwa perusahaan besar tempat putranya bekerja sangat bergantung pada kepintaran otak anak laki-lakinya. Ia benar-benar yakin secara mutlak bahwa semua kenikmatan hidup yang ia rasakan hari ini adalah hasil keringat darah anak kandungnya semata. Oleh karena itu, ia merasa sangat berhak menikmati setiap keping keuntungannya sesuka hati tanpa harus berbagi setetes pun dengan menantu yang hanya bisa mengurus rumah dan memasak di dapur. Namun, kenyamanan semu dan gelak tawa itu perlahan mulai terkoyak ketika 10 menit berlalu dan pelayan pria tadi tidak kunjung kembali ke meja membawa bukti keberhasilan pembayaran. Alih-alih pelayan biasa yang datang, kini seorang pria parubaya dengan setelan jas resmi yang rapi, yang merupakan kepala maner dari restoran tersebut melangkah perlahan mendekati meja mereka dengan wajah tegang. Pria itu membawa map kulit yang sama persis di tangannya. Namun, raut wajahnya terlihat sangat kaku dan profesional, menghilangkan senyum ramah yang biasanya ia tampilkan untuk menyambut tamu. Ia berdiri tegap tepat di sebelah tempat duduk Ibu Lastri, berdaham pelan untuk menarik perhatian ketiga wanita yang masih asyik dengan dunianya masing-masing. Mohon maaf sebesar-besarnya mengganggu waktu istirahat Anda, Nyonya. Ada sedikit kendala dengan sistem pemrosesan pembayaran dari pihak bank Anda hari ini, ucap manajer itu dengan nada suara yang sangat sopan, namun memiliki ketegasan yang tidak bisa dibantah. Ibu Lastri mendengus pelan, merasa sangat terganggu karena rencananya tertunda oleh urusan teknis yang remeh. Ia menatap kepala maner itu dengan sebelah alis terangkat tinggi menyeratkan ketidaksukaan. Kendala? Apa maksudmu berbicara seperti itu? Mesin pemindai milik restoran kalian yang rusak atau belum diperbarui, bukan? Asal kamu tahu, kartu saya itu adalah kartu prioritas tanpa batas-batas pemakaian. Jadi, tidak mungkin ada masalah penolakan dari pihak bank penyedia layanan. Coba kamu bawa kembali dan gesek lagi mesinnya. Pastikan sinyal jaringan kalian bagus sebelum sembarangan menyalakan kartu pelanggan kelas atau seperti saya di tempat terbuka ini. Sahut Ibu Lastri, dengan suara agak keras dan lantang, sengaja membesarkan volume suaranya, agar beberapa tamu di meja terdekat mendengar bahwa ia adalah orang penting yang tidak boleh diremehkan. Manajer restoran itu sama sekali tidak bergeming dari posisinya. Ia tetap mempertahankan sikap profesionalnya meski mendapat rentetan teguran kasar. Kami sudah mencoba memproses kartu Anda melalui 3 mesin pemindah yang berbeda di meja kasir kami, Nyonya. Namun, layar sistem perbankan kami terus-menerus menampilkan pesan penolakan yang sama. Transaksi Anda ditolak langsung oleh pihak bank penerbit pusat. Batas maksimal sisa dana yang tersedia di dalam kartu ini sangat tidak mencukupi untuk melunasi total biaya pesanan makanan Anda hari ini yang mencapai angka 35 juta. Mendengar angka tagihan puluhan juta yang disebutkan secara gamblang dan fakta bahwa kartunya ditolak, mata Ibu Lastri membulat sempurna karena terkejut. Ia setengah bangkit dari posisi duduk nyamannya, merebut paksa map kulit itu dari tangan manajer restoran dan menatap layar mesin pemindai nirkabel kecil yang sengaja dibawa pria itu sebagai bukti pendukung. Tulisan peringatan berwarna merah yang menyatakan transaksi ditolak terpampang sangat jelas dan terang di layar kecil itu. Keringat dingin mulai merembes keluar membasahi pori-pori leher dan dahinya. Ia segera merogoh tangannya dalam-dalam ke dalam tasnya, membongkar skat dompet dan mengeluarkan 3 kartu pembayaran bentuk fisik lainnya, yang semuanya merupakan fasilitas yang diberikan oleh Rizky sejak lama. Pakai yang ini, atau yang ini sekalian. Semuanya ini terhubung langsung dengan rekening utama milik putra saya, seorang pemimpin tinggi di perusahaan besar. Tidak mungkin rekeningnya kosong apalagi ditolak, bentak Ibu Lastri yang mulai kehilangan kendali emosinya di depan banyak orang. Manajer restoran itu menerima tumpukan kartu cadangan tersebut dengan tingkat kesabaran tinggi, menggeseknya satu persatu langsung di depan mata Ibu Lastri menggunakan mesin yang ia bawa. Hasilnya sangat mengecewakan. Mesin itu mengeluarkan bunyi nada pendek berkali-kali tanpa jeda,
menandakan seluruh jalur dana di setiap kartu telah dibekukan sepenuhnya secara serentak. Kepanikan yang sesungguhnya kini benar-benar menjalar cepat mencekik saluran napas Ibu Lastri. Andini dan Nadia langsung menghentikan kegiatan bermain layar mereka. Wajah dua perempuan muda itu berubah pucat pasti melihat raut wajah ibunya yang memerah menahan malu. Beberapa pengunjung elit restoran di meja sekitar mulai memutar leher menoleh ke arah mereka, memberikan tatapan penuh rasa heran dan berbisik-bisik satu sama lain melihat keributan kecil yang mulai mengganggu ketenangan makan siang. Ibu Lastri merasa harga dirinya sedang dikuliti hidup-hidup di hadapan sekumpulan orang-orang yang kastanya setara dengannya. Tangan kanannya gemetar hebat tidak terkendali saat ia meraih ponsel genggamnya dari atas meja. Segera menggulir layar mencari nomor urut panggilan milik Rizky. Ia menempelkan benda itu ke telinga kirinya, merapalkan doa dalam hati agar anak laki-lakinya itu segera menjawab panggilan dan memperbaiki apapun bentuk kesalahan sistem perbankan yang sedang terjadi saat ini. Panggilan itu langsung tersambung pada nada dering kedua dan suara tenang serta datar milik Rizky langsung terdengar memenuhi rongga pendengaran ibunya. "Rizky, apa yang sebenarnya terjadi dengan semua fasilitas keuangan ibu hari ini? Kenapa sama sekali tidak ada satuan kartu yang bisa digesek untuk membayar pesanan ini? Cepat kamu hubungi pihak layanan bank langgananmu sekarang juga. Ibu sedang dipermalukan habis-habisan di tempat umum oleh pelayan restoran," seru Ibu Lastri dengan nada panik tingkat tinggi bercampur luapan marah yang tidak tertahan. Di ujung sambungan komunikasi sana, sama sekali tidak terdengar nada keterkejutan atau rasa khawatir dari suara sang putra. Rizky merespons keluhan ibunya dengan tempo bicara yang sangat lambat, tegas, dan luar biasa dingin. Seolah ia memang sudah menunggu panggilan itu terjadi. Tidak ada sistem bank yang rusak atau bermasalah. Ibu Rizky sendiri yang turun tangan memerintahkan asisten untuk menghubungi pihak perbankan guna menurunkan batas pemakaian seluruh fasilitas itu secara paksa hari ini juga. Uang yang selama bertahun-tahun ini ibu dan adik-adik hamburkan dengan sangat bebas dan penuh kesombongan. Sesungguhnya adalah hak keuntungan mutlak dari perusahaan peninggalan orang tua Himari. Bukan uang hasil keringat kerasku sendiri seperti yang sering ibu banggakan. Tidak pantas rasanya kita terus berfoya-foya dan menginjak harga diri pewaris harta itu yang selalu ibu panggil dengan sebutan orang luar rendahan. Silakan ibu dan adik-adik kumpulkan sisa uang kalian dan lunasi sendiri tagihan perayaan hari ini. Jadikan momen berharga ini sebagai pelajaran penting untuk tidak memandang rendah ketulusan seseorang. Setelah mengucapkan deretan kalimat panjang yang meluncur bagaikan sambaran petir di tengah siang yang terik itu, sambungan telepon langsung terputus sepihak dari arah seberang sana. Suara nada putus berbunyi nyaring berulang kali di telinga Ibu Lastri, menyisakan sebuah kenyataan kejam yang meruntuhkan seluruh pondasi dunia kesombongannya dalam hitungan detik. Ibu Lastri perlahan menurunkan tangan kanannya yang masih menggenggam erat ponsel pintar itu, membiarkan tangannya melemas hingga ponsel mewahnya jatuh, tergelincir menabrak sisi piring hidangan penutup yang baru setengah ia habiskan. Terdengar bunyi benturan keras antara logam dan keramik. Namun, Ibu Lastri sama sekali tidak mempedulikannya. Tubuhnya mendadak kehilangan seluruh tenaganya. Seolah seluruh pasokan udara murni dan aliran darah baru saja dicabut paksa dari tulang belulangnya. Matanya menatap kosong ke arah deretan piring kotor yang berserakan di atas meja. Pikiran di dalam kepalanya berputar hebat, sama sekali tidak mampu memproses rentetan kalimat terakhir yang baru saja meluncur tajam dari mulut putra kebanggaannya. Andini yang sejak tadi menahan napas karena suasana yang terlampau tegang, langsung merapatkan kursinya dan mengguncang pelan bahu ibunya dengan raut cemas. Andini bertanya dengan nada mendesak yang berulang-ulang tentang apa yang sebenarnya dikatakan oleh sang kakak di seberang sambungan telepon tadi, sehingga membuat wajah ibunya memucat seperti mayat hidup. Ibu Lastri memutar lehernya menoleh perlahan ke arah Andini. Bibirnya bergetar sangat hebat saat ia mencoba menyusun kata-kata dari tenggorokannya yang terasa sangat kering dengan suara yang sangat parah terbata-bata dan nyaris menyerupai bisikan angin. Ia mengulangi pernyataan Rizky kata demi kata bahwa seluruh harta kekayaan berlimpah yang selama ini selalu membiayai gaya hidup papan atas mereka ternyata bukanlah murni milik sang putra, melainkan kekayaan mutlak milik Himari. Perempuan berhijab tenang yang baru saja mereka caci maki dan mereka tinggalkan begitu saja sendirian di rumah besar. Mendengar penjelasan ibunya yang terdengar sangat mustahil itu, Andini dan Nadia serentak membelalakan mata lebar-lebar dengan mulut sedikit terbuka. Mulut Nadia ternganga lebar, seakan tidak sanggup mempercayai susunan fakta mengejutkan yang baru saja menyapa alat pendengarannya. Fakta mengerikan itu menghantam logika sempit mereka bagaikan godam besi berukuran raksasa.
Selama bertahun-tahun hidup berdampingan, mereka selalu memposisikan diri mereka berdua sebagai bagian dari nyonya rumah tangga utama yang memegang kendali penuh atas segala keputusan hidup sang kakak ipar. Mereka selalu merasa berhak menyuruh-nyuruh, melemparkan sindiran tajam, dan merendahkan martabat Himari tanpa henti. Karena mereka selalu menganggap perempuan sederhana itu miskin dan tidak memiliki latar belakang keluarga yang membanggakan. Kenyataan bahwa Himarilah yang sesungguhnya berperan sebagai penyandang dana tunggal yang membiayai seluruh barang mewah yang menempel di tubuh mereka saat ini terasa sangat tidak masuk akal sekaligus menebarkan teror ketakutan yang luar biasa. Mereka berdua segera membuka aplikasi layanan perbankan di ponsel masing-masing dengan tangan gemetar. Berusaha memeriksa jumlah saldo tabungan pribadi yang tersisa di rekening mereka. Harapan terakhir mereka langsung hancur berkeping-keping saat layar ponsel terang benderang itu hanya menampilkan deretan angka sisa uang yang sangat kecil jumlahnya. Seluruh uang tunai rutin pemberian kakak laki-laki mereka selalu habis tidak bersisa digunakan untuk membeli pakaian desainer terbaru, makan di tempat bergengsi, dan memanjakan diri di tempat perawatan kecantikan. Tidak pernah ada sedikit pun sisa uang yang pernah mereka sisihkan sebagai dana simpanan berjaga-jaga. Kepala manajer restoran yang sejak tadi berdiri mematung dalam diam menyaksikan drama kepanikan keluarga itu kembali berdaham pelan, sengaja memecah keheningan yang mencekam di antara ketiga wanita tersebut. Ia mengingatkan, kembali dengan menggunakan nada yang sangat teratur dan sopan, bahwa total keseluruhan biaya makanan dan minuman yang telah mereka nikmati harus segera diselesaikan hari ini, juga sebelum mereka bertiga diizinkan untuk melangkah keluar melewati pintu area restoran menuju jalan raya. Pria berseragam itu menyodorkan lembaran kertas rincian daftar harga yang panjang ke arah Ibu Lastri dengan gerakan tangan yang mantap. Angka total 35 juta tercetak dengan tinta warna tebal di bagian paling bawah kertas tagihan tersebut. Jumlah pesanan yang sangat tidak masuk akal untuk ukuran sekadar makan siang keluarga yang hanya dihadiri oleh 3 orang wanita. Namun menjadi sangat masuk akal jika melihat betapa banyak jenis tumpukan daging impor kualitas terbaik dan hiasan bahan mahal yang mereka pamerkan di atas piring sejak tadi. Ibu Lastri merasa seluruh sisi dinding restoran mewah ini perlahan-lahan bergerak maju menyempit, mencekik saluran pernapasannya hingga terasa sesak. Ia mencoba memaksakan senyum canggung dan memelas ke arah manajer itu. Memohon dengan sungguh-sungguh agar diberikan sedikit kelonggaran tenggat waktu pembayaran atau memohon izin untuk pulang terlebih dahulu sekadar mengambil uang simpanan tunai di brankas rumah. Sesuai dugaan, permohonan putus asa itu ditolak mentah-mentah sesuai dengan prosedur pengamanan ketat yang selalu berlaku di tempat makan untuk kalangan tamu atas. Karena benar-benar tidak ada pilihan lain yang tersedia di depan mata, Ibu Lastri terpaksa membuka buku daftar kontak di layar ponselnya yang kacanya sudah sedikit retak di bagian ujung akibat benturan keras dengan piring keramik tadi. Ia mulai menghubungi satu persatu nama teman arisannya. Orang-orang kaya yang selama ini selalu sering memujinya setinggi langit dan paling sering menikmati traktiran makan darinya di berbagai kesempatan berkumpul. Panggilan telepon pertama berhasil tersambung kepada seorang nyonya besar yang berprofesi sebagai pedagang berlian. Ibu Lastri berusaha menetralkan suaranya, menceritakan sedikit kisah karangan, bahwa ia tidak sengaja meninggalkan dompet berisi kartunya di rumah dan sangat membutuhkan pinjaman dana talangan cepat saat ini juga di restoran. Namun, suara riang temannya di seberang sana mendadak berubah menjadi kaku dan dingin. Beralasan bahwa seluruh dana perusahaannya sedang tertahan di bank dan tidak bisa dipindahkan secara sembarangan pada hari ini. Ibu Lastri kemudian beralih menghubungi teman arisan kedua, berlanjut ke teman ketiga hingga teman kelima. Semuanya secara kompak memberikan tanggapan berupa jawaban yang sangat mengecewakan. Mencari ribuan macam jenis alasan untuk bisa menolak meminjamkan uang puluhan juta secara mendadak tanpa jaminan apapun. Hubungan pertemanan elit yang selama ini hanya dilandasi oleh semangat ajang pamer harta pada akhirnya terbukti sangat rapuh, palsu, dan tidak berguna ketika ujian kehidupan yang sesungguhnya datang menerjang tanpa peringatan. Ibu Lastri meletakkan ponselnya di atas meja dengan raut keputusasaan yang sangat dalam. Menyadari sebuah tamparan keras bahwa ia sama sekali tidak memiliki teman sejati satupun di dunia ini yang mau mengulurkan bantuan. 2 orang petugas berseragam gelap berukuran tubuh besar, mulai melangkah perlahan dari arah pintu keluar mendekati meja mereka. Bersiap siaga mengambil tindakan tegas jika para pelanggan bermasalah di hadapan mereka menunjukkan gerak-gerik berniat melarikan diri tanpa menyelesaikan kewajiban. Pemandangan kehadiran 2 pria bertubuh tegap itu memancing gelombang ketakutan luar biasa di dalam hati Nadia. Gadis paling muda yang terbiasa hidup sangat manja itu mulai merengek menangis sesenggukan,
menarik-narik lengan baju ibunya, agar segera mencari jalan keluar, supaya mereka semua tidak diseret dengan paksa ke hadapan pihak berwajib hari ini juga. Kepala manajer restoran akhirnya memberikan satu buah penawaran penyelesaian terakhir yang aturannya terdengar sangat merendahkan martabat keluarga mereka. Ia meminta dengan tegas agar mereka menitipkan sejumlah barang berharga bernilai tinggi sebagai barang jaminan sementara waktu, yang mana barang-barang mewah tersebut akan segera dilelang dan dijual oleh pihak manajemen restoran jika mereka tidak kembali membawa pelunasan uang tunai dalam batas waktu maksimal 24 jam ke depan. Mendengar syarat penawaran itu, Andini langsung bergerak refleks menyembunyikan jam tangan kemilaunya di balik lengan baju. Sementara Ibu Lastri memeluk sangat ratas kulit dari perancang luar negeri yang baru saja ia pamerkan kepada pelayan beberapa saat yang lalu. Namun, kedua pria bertubuh besar itu melangkah semakin merapat mendekat. Sama sekali tidak menyisakan ruang sedikit pun bagi ketiga wanita itu untuk mencoba bernegosiasi panjang atau melakukan penolakan lebih lanjut. Dengan kedua tangan yang terus gemetar kedinginan dan bulir air mata yang mulai menitik deras merusak tatanan riasan wajah tebalnya, Ibu Lastri perlahan-lahan melepaskan dua buah gelang emas berat yang melingkar menghiasi pergelangan tangannya. Ditambah dua buah perhiasan cincin bertahtakan batu berukuran besar dari jari manis kirinya. Andini dengan raut wajah sangat terpaksa dan hati hancur membuka kaitan jam tangan berbahan logam mulianya. Sebuah benda penunjuk waktu yang selalu ia banggakan dan ia tonjolkan di setiap unggahan gambar pribadinya. Sementara itu, Nadia yang memang tidak banyak mengenakan perhiasan mahal di tubuhnya terpaksa harus menangis terseduh merelakan tas bermerek edisi sangat terbatas kesayangannya diambil alih oleh pihak restoran sebagai pelengkap kekurangan jaminan. Sang manajer memeriksa keaslian barang-barang itu dengan sangat teliti menggunakan sarung tangan putih, menuliskan selembar kertas tanda terima penitipan sementara, dan kemudian mempersilakan mereka bertiga untuk segera mengangkat kaki meninggalkan tempat itu. Rasa malu yang mendera dada mereka sangat luar biasa besar dan menyakitkan. Mereka harus melangkah berjalan melewati lorong meja-meja pengunjung lain yang sejak tadi menatap lurus dengan pandangan penuh rasa mencemooh tajam. Langkah kaki mereka yang tadinya melangkah tegap membusungkan dada dengan dagu terangkat tinggi, kini berubah total menjadi deretan langkah gontai menyeret kaki dengan posisi kepala tertunduk sangat dalam menyembunyikan wajah. Ketiga wanita itu akhirnya berhasil keluar melewati pintu kaca utama restoran langsung disambut oleh hembusan udara panas kota yang menyengat dan langsung membakar permukaan kulit wajah mereka. Sama sekali tidak ada lagi senyum kesombongan yang menghiasi bibir. Tidak ada lagi perbincangan riang tentang lokasi tempat belanja barang bermerek selanjutnya. Mereka terpaksa menunggu sebuah mobil angkutan pesanan biasa tiba di tepi trotoar jalan, karena mereka sama sekali tidak berani memanggil sopir pribadi yang selama ini digaji penuh oleh uang perusahaan milik Himari. Sepanjang perjalanan pulang di dalam kabin mobil sewaan yang beraroma kurang sedap dan terasa sumpek itu, tidak ada satu patah kata pun yang berani keluar dari mulut mereka bertiga. Pikiran Ibu Lastri berkecamuk sangat hebat layaknya badai. Memikirkan dengan keras bagaimana cara yang tepat, ia harus mengatur posisi berhadapan dengan Himari setipnya di kediaman mereka nanti. Ia membayangkan senyum kepuasan kemenangan menantunya atau kemungkinan yang jauh lebih buruk lagi, kemarahan nyata dari Rizky yang sudah bersiap memberikan hukuman lanjutan untuk keluarganya. Ia mencoba merangkai dan menyusun kalimat permintaan maaf yang paling meyakinkan di dalam kepalanya. Berharap masih ada sedikit celah belas kasih tersisa di relung hati anak laki-lakinya untuk mengembalikan tata cara kehidupan nyamannya seperti sedia kala sebelum bencana hari ulang tahun ini terjadi. Kendaraan sewaan yang membawa mereka akhirnya merem perlahan dan berhenti tepat di depan batas gerbang besi menjulang tinggi berlapis kat keemasan yang menjadi penanda rumah tempat tinggal keluarga mereka. Ibu Lastri membayar ongkos perjalanan sang pengemudi dengan berat hati, menggunakan lembaran sisa uang tunai yang sangat sedikit jumlahnya dari dalam dompet kulitnya. Mereka bertiga melangkah turun dengan perasaan lelah, mendorong gerbang besi berat yang beruntung sedang tidak dikunci gembok dan berjalan menyeret kaki menyusuri bagian tengah halaman luas yang ditumbuhi rerumputan hias yang dipangkas dengan sangat presisi. Namun, belum jauh mereka berjalan, langkah kaki Ibu Lastri mendadak terhenti menginjak rem tepat di bagian tengah halaman bebatuan. Matanya tertuju lurus pada sebuah pemandangan mengerikan di bagian teras depan yang membuat detak jantungnya seolah berhenti berdenyut memompa darah saat itu juga. Di sana menumpuk di atas lantai ubin marmer teras rumah yang sangat luas. Puluhan buah koper besar penampung baju, deretan kardus penampung barang,
Dan kantong-kantong berisi seluruh barang pribadi milik mereka bertiga telah diletakkan berjajar dan ditumpuk dengan sangat rapi menyerupai sebuah susunan bangunan bukit kecil. Seluruh barang-barang kesayangan mereka ternyata sengaja dikeluarkan dari dalam batas aman rumah. Dijemur sengaja di bawah paparan terik cahaya matahari siang menjadi sebuah simbol tanda pengusiran yang sangat terang-terangan dan tidak memiliki ruang untuk diperdebatkan lagi. Semua rentetan kenyataan pahit yang mereka telan secara paksa hari ini rupanya sama sekali belum mencapai titik puncaknya. Karena langkah hukuman balasan elegan dari sang pelindung keluarga untuk menghukum keangkuhan anggota keluarganya ternyata baru saja menginjak tahap awalan. Matahari siang bersinar dengan sangat terik, memancarkan hawa panas yang langsung membakar kulit wajah ketiga wanita yang baru saja turun dari mobil sewaan. Ibu Lastri berdiri mematung di tengah halaman bebatuan. Pandangannya terkunci rapat pada sebuah tumpukan besar barang yang berada tepat di depan pintu utama rumah. Jantungnya berdetak sangat kencang hingga ia bisa merasakan detaknya di bagian leher. Tumpukan itu bukan sekadar tumpukan biasa. Di sana terdapat puluhan koper perjalanan berukuran besar, puluhan kardus tebal yang dilakban rapat, dan beberapa kantong kain tebal yang sangat ia kenali. Semua benda itu berisi seluruh barang pribadi miliknya. Mulai dari pakaian pesta, sepatu perancang ternama, hingga koleksi mahal yang selalu ia rawat setiap hari. Andini dan Nadia yang berdiri tepat di belakang punggung ibunya ikut melebarkan mata. Mulut mereka terbuka sedikit menahan napas. Mereka bertiga sama sekali tidak mampu mempercayai penglihatan mereka sendiri. Hukuman atas perbuatan buruk mereka ternyata melangkah jauh melampaui batas pembekuan kartu pembayaran di restoran tadi siang. Ibu Lastri melangkah maju dengan kaki yang terasa sangat lemas dan berat. Ia mendekati salah satu koper miliknya yang diletakkan paling ujung. Meraba permukaan bahan kulit koper itu dengan tangan yang gemetar, ia membuka resleting koper itu dengan cepat untuk memastikan isinya. Pemandangan di dalam koper itu langsung meruntuhkan sisa harapan yang ia miliki. Seluruh pakaian mahalnya sudah dilipat dan dimasukkan ke dalam sana dengan sangat rapi, menandakan bahwa proses pengemasan barang ini dilakukan dengan penuh kesadaran dan perintah yang sangat tegas. Andini berlari kecil menghampiri deretan kardus, membaca tulisan nama yang tertera di bagian luar kardus menggunakan spidol tebal. Tulisan nama Andini terpampang jelas di 5 buah kardus besar yang berisi seluruh koleksi sepatu dan alat rias wajahnya. Nadia mulai merengek dan menangis terseduh melihat boneka kesayangannya dimasukkan ke dalam sebuah kantong plastik besar layaknya barang rongsokan yang siap dibuang ke tempat pembuangan akhir. Mereka benar-benar diusir dari tempat tinggal mewah yang selama ini selalu mereka pamerkan kepada dunia luar sebagai milik mereka sendiri. Suasana di halaman rumah yang luas itu terasa sangat sunyi, berbanding terbalik dengan kepanikan luar biasa yang sedang melanda hati 3 wanita itu. Tiba-tiba terdengar bunyi klik pelan dari arah pintu utama rumah yang terbuat dari kayu jati tebal. Pintu raksasa itu perlahan terbuka ke arah dalam. Rizky melangkah keluar melewati ambang pintu dengan postur tubuh yang sangat tegap. Ia masih mengenakan setelan jas kerja yang sama persis seperti saat ia menemui mereka di restoran beberapa jam yang lalu. Raut wajah Rizky sangat tenang. Sama sekali tidak menampilkan senyum atau raut kemarahan yang meledak-ledak. Matanya menatap lurus ke arah ibu dan kedua adik kandungnya dengan pandangan yang sangat datar dan tegas. Di tangan kanannya, ia menggenggam sebuah amplop tebal berwarna coklat dan seuntai anak kunci yang terbuat dari logam kuningan. Rizky berdiri di bagian teras yang lebih tinggi, menatap ke bawah ke arah keluarganya yang saat ini terlihat sangat berantakan dan kehilangan seluruh rasa percaya diri mereka. Melihat kehadiran putranya, Ibu Lastri langsung meledak dalam amarah. Ia membuang koper yang sedang ia pegang dan menunjuk wajah Rizky dengan jari telunjuk kanannya. Apa maksud dari semua tumpukan barang rongsokan ini, Rizky? Kamu berani mengusir ibu kandungmu sendiri dari rumah ini hanya karena seorang perempuan yang bernama Himari. Kamu benar-benar sudah hilang akal sehatmu. Rumah sebesar ini adalah hasil jerih payahmu bekerja siang dan malam. Kamu tidak punya hak sama sekali untuk membuang barang-barang ibu dan adik-adikmu keluar, seperti mengusir orang asing. Teriak Ibu Lastri dengan suara melengking keras yang menggema memantul di dinding pilar rumah yang tinggi. Napas wanita paruh itu tersengal-sengal. Wajahnya memerah pada menahan luapan emosi yang bercampur aduk dengan rasa malu luar biasa. Ia terus membombardir Rizky dengan kalimat-kalimat kasar yang menuntut penjelasan segera atas tindakan yang ia anggap sangat tidak berbakti ini. Rizky membiarkan ibunya menyelesaikan seluruh teriakan kemarahannya tanpa menyela sedikit pun. Setelah halaman itu kembali sunyi dan hanya menyisakan suara isak tangis Nadia, Rizky baru membuka suaranya.
Nada suaranya sangat tenang, berwibawa, dan menuntut perhatian penuh. Ibu sama sekali tidak memperhatikan kalimat yang Rizky sampaikan di telepon tadi siang. Rumah mewah ini, tanah tempat ibu berpijak saat ini beserta seluruh isinya sama sekali bukan hasil jerih payahku. Nama yang tertera di dalam dokumen kepemilikan bangunan ini adalah nama Himari. Rumah ini adalah rumah miliknya secara hukum dan agama. Rizky hanya dipercaya untuk tinggal dan memimpin rumah tangga ini bersama istri Rizky. Oleh karena itu, ibu dan adik-adik tidak memiliki hak sedikit pun untuk tinggal di sini setelah perlakuan buruk yang kalian tunjukkan kepada pemilik rumah yang sebenarnya pagi ini. Penjelasan dari Rizky meluncur dengan sangat lancar dan masuk akal. Menghantam telak sisa kesombongan di hati Ibu Lastri, ia mencoba mencari celah untuk membantah. Namun, kenyataan bahwa seluruh fasilitas uangnya berasal dari perusahaan keluarga Himari membuat lidahnya terasa sangat kaku untuk berucap. Rizky kemudian melangkah menuruni 2 anak tangga teras, mendekati ibunya, lalu mengulurkan amplop coklat beserta kunci logam itu ke arah tangan ibunya. Rizky tidak akan pernah menelantarkan ibu yang telah melahirkan Rizky ke jalanan. Itu adalah kewajiban dasar seorang anak laki-laki yang sangat Rizky pahami. Rizky sudah menyewa sebuah rumah tempat tinggal yang sangat pantas dan bersih di daerah pinggir kota. Rizky sudah membayar biaya sewanya penuh untuk 1 tahun ke depan. Di dalam amplop ini ada sejumlah uang tunai yang cukup untuk memenuhi kebutuhan makan pokok Ibu Andini dan Nadia selama 1 bulan penuh. Mulai detik ini, kalian akan tinggal di sana dan belajar hidup dengan menggunakan uang yang sesuai dengan batasan kewajaran. Andini langsung melangkah maju dan menepis pelan tangan Rizky yang sedang mengulurkan kunci. Wajahnya menunjukkan rasa tidak terima yang sangat besar. Tinggal di pinggir kota, kakak pasti sedang bercanda. Kami sudah terbiasa hidup di pusat kota dengan segala kemudahannya. Teman-teman pergaulanku semuanya tinggal di kawasan elit. Apa kata mereka nanti kalau tahu aku pindah ke kawasan biasa? Lagi pula, uang tunai bulanan yang kakak sebutkan itu pasti jumlahnya sangat sedikit dan tidak akan cukup untuk pergi ke tempat perawatan kecantikan atau membeli baju baru. Kakak tidak bisa memperlakukan kami seperti ini, protes Andini dengan nada tinggi. Masih belum bisa melepaskan gaya hidup mewah yang selama bertahun-tahun memanjakannya tanpa henti. Andini merasa bahwa kakaknya pasti bisa dibujuk dan akan mengalah jika ia terus memberikan tekanan dan alasan tentang rasa malu di lingkungan pergaulan. Rizky menatap mata adiknya itu dengan sangat tajam, membuat nyali Andini seketika menyusut drastis. Kalau kamu merasa uang itu tidak cukup untuk memenuhi keinginan pamer di depan teman-temanmu, maka silakan kamu keluar rumah dan cari pekerjaan halal sendiri. Andini, sudah saatnya kamu dan Nadia berhenti menjadi beban bagi orang lain. Kalian memiliki tubuh yang sehat dan pendidikan yang baik. Gunakan itu untuk bekerja selayaknya orang dewasa. Keputusanku sudah bulat dan mutlak. Silakan bawa semua koper ini, pesan kendaraan pengangkut barang dan pindah ke tempat yang baru sekarang juga. Kunci rumah ini hanya aku berikan 1 kali ini saja. Pilihan ada di tangan kalian berdua. Mau menerima bantuan tempat tinggal yang masih pantas ini, atau silakan cari tempat tinggal sendiri menggunakan sisa-sisa tabungan kalian yang sama sekali tidak ada itu. Teguran dari Rizky sangat keras dan menohok, tidak menyisakan ruang sedikit pun untuk tawar-menawar. Andini perlahan mundur ke belakang punggung ibunya, menyadari bahwa sosok kakak laki-lakinya yang selalu memenuhi segala permintaannya kini telah berubah menjadi pria tegas yang tidak bisa lagi dipengaruhi oleh rengekan palsu. Melihat segala upaya, bantahan dan kemarahan tidak membuahkan hasil sedikit pun untuk melunakkan hati putranya. Ibu Lastri segera mengubah cara pendekatannya. Amarah yang membara di matanya, seketika meredup digantikan oleh genangan air mata yang mulai menetes deras membasahi kedua pipinya. Ia menjatuhkan diri duduk bersimpuh di atas tanah halaman berbatu itu, merangkul kedua lututnya sendiri sambil meratap dengan suara yang sangat menyayat hati. Ia memainkan senjata pamungkas seorang ibu yang selalu ampuh menundukkan hati anak-anaknya, yaitu mengungkit masa lalu dan pengorbanan saat membesarkan darah dagingnya. Rizky anakku, betapa teganya hatimu berbuat seperti ini kepada ibu. Ibu yang mengandungmu selama 9 bulan bertaruh nyawa saat melahirkanmu ke dunia ini, menjaga dan merawatmu hingga kamu tumbuh menjadi pria dewasa yang sukses. Apakah ini balasan yang ibu dapatkan di hari tua ibu? Kamu lebih memilih membela seorang istri yang baru kamu kenal beberapa tahun dan membuang ibu kandungmu sendiri untuk hidup menderita di pinggiran kota? Kamu sudah dibutakan oleh cinta wanita itu. Rizky, kamu telah menjadi anak laki-laki durhaka yang lupa pada jalan surga tempat kamu berasal.
Ratap Ibu Lastri diiringi isak tangis yang terdengar sangat memilukan. Rintihan dan tangisan ibunya mengundang suasana yang sangat emosional di halaman rumah itu. Nadia ikut menjatuhkan diri berlutut di samping ibunya, menangis bersuara keras sambil memeluk lengan ibunya. Andini pun ikut meneteskan air mata. Berharap drama keluarga ini bisa disaksikan oleh tetangga sekitar agar menimbulkan rasa bersalah yang mendalam di hati Rizky. Hati pria manapun pasti akan goyah mendengarkan tangisan pilu dari wanita yang melahirkannya. Rizky merasakan dadanya bergemuruh menahan kesedihan yang mendalam. Ia sama sekali tidak menikmati pemandangan ibunya menangis bersimpuh di atas tanah. Namun Rizky sangat menyadari bahwa jika ia mengalah pada tangisan manipulasi ini, maka siksaan batin yang dialami oleh istrinya akan kembali terulang dan bahkan menjadi lebih parah dari sebelumnya. Ia tidak boleh mundur. Keputusan ini diambil bukan untuk menyakiti, melainkan untuk mendidik dan menyelamatkan moral keluarganya dari kehancuran sikap sombong. Rizky melangkah mendekati ibunya perlahan-lahan. Ia ikut merendahkan posisi tubuhnya, berlutut tepat di hadapan ibunya dengan lutut menempel di atas tanah yang keras. Ia tidak merasa gengsi meskipun jas mahalnya menyentuh debu. Dengan gerakan tangan yang sangat lembut dan penuh kehati-hatian, Rizky meraih kedua tangan ibunya yang sedang menutupi wajah. Ia menggenggam telapak tangan ibunya erat-erat, mencium punggung tangan itu dengan penuh rasa hormat yang mendalam. Ibu Lastri menghentikan isak tangisnya sejenak, mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata, berharap putranya akan segera mengikrarkan permintaan maaf dan membatalkan seluruh rencana pengusiran ini. Rizky menatap lurus ke dalam bola mata ibunya, memancarkan kesungguhan dan ketegasan yang menyatu secara bersamaan. Ia mengatur napasnya agar suaranya tetap terdengar stabil dan tidak terpancing emosi yang berlebihan. "Ibu, dengarkan ucapan Rizky baik-baik. Surgaku memang ada di bawah telapak kaki ibu." Dan sampai napas Rizky berhenti, Rizky berjanji kepada Tuhan akan selalu memastikan ibu tidak akan pernah kelaparan. Ibu akan selalu memiliki atap untuk berlindung, dan ibu akan selalu mendapatkan obat jika ibu jatuh sakit. Rizky tidak pernah dan tidak akan pernah menjadi anak durhaka yang menelantarkan ibunya. Ucap Rizky dengan suara yang sangat pelan namun terdengar tegas mengaliri udara di antara mereka. Ia memberikan jeda sejenak untuk membiarkan kalimat itu meresap ke dalam pikiran ibunya, tapi ibu juga harus mengerti. Di hadapan Tuhan yang sama, kewajiban utama rezeki saat ini sebagai seorang suami adalah menjaga, melindungi, dan memuliakan istri yang sudah riset keluar dari pelukan keluarganya sendiri untuk mengabdi bersamaku. Himari adalah tanggung jawab terbesarku di dunia dan di akhirat. Rizky melepaskan ibu dan adik-adik dari seluruh kemewahan yang membutakan ini, agar ibu bisa sadar kembali bahwa rasa hormat dan kasih sayang sama sekali tidak bisa dibeli dengan menggunakan uang. Ibu Lastri terdiam membisu mendengarkan rentetan kalimat panjang yang meluncur dari mulut putranya. Ucapan Rizky terasa sangat benar, dan menusuk tepat ke bagian relung hatinya yang paling dalam. Rizky tidak membalas tangisan ibunya dengan kemarahan. Pria itu membalasnya dengan sebuah prinsip hidup yang luar biasa kokoh. Selama ini ibu selalu mengukur kebahagiaan dari harga barang yang menempel di tubuh ibu. Ibu selalu merendahkan Himari karena penampilannya yang bersahaja. Padahal kebaikan hatinya jauh lebih berharga dari semua perhiasan yang ibu miliki. Hukuman ini bukan bentuk kebencian, Ibu. Hukuman ini adalah bentuk cinta dari seorang anak yang ingin melihat ibunya kembali menjadi sosok yang rendah hati, penyayang, dan pandai bersyukur atas karunia Tuhan. Rizky, mohon ibu terima rumah sederhana itu. Belajarlah hidup tenang di sana tanpa memikirkan pandangan orang lain yang tidak penting. Rizky melepaskan genggaman tangannya, meletakkan kunci dan amplop coklat itu secara perlahan di atas telapak tangan ibunya, lalu menutup jari jemari ibunya agar menggenggam benda berharga itu. Menyadari bahwa segala bentuk amarah, alasan, hingga tangisan air mata tidak mampu menembus dinding ketegasan kakaknya. Andini dan Nadia langsung mengubah arah sasaran permohonan mereka. Mereka menyadari bahwa satu-satunya kunci untuk bisa kembali menikmati fasilitas mewah dan tinggal di rumah besar ini adalah mendapatkan pintu maaf dari sang pemilik harta yang sesungguhnya. Kedua saudara perempuan itu langsung merangkak mendekati pintu utama rumah tangga kayu itu. Nadia menempelkan wajahnya di daun pintu sambil mengetuk-ngetuk permukaan kayu itu dengan kedua tangannya secara bergantian. "Kak Himari, tolong buka pintunya, Kak. Kami minta maaf yang sebesar-besarnya atas semua ucapan kasar kami selama ini. Kami sadar kami sangat bersalah. Tolong jangan usir kami ke pinggir kota, Kak. Aku tidak bisa hidup tanpa uang jajan dan kamar tidur yang berpendingin ruangan. Tolong minta Kak Rizky membatalkan semua ini."
teriak Nadia dengan suara serak yang penuh dengan keputusasaan. Andini ikut menjatuhkan lututnya di depan pintu. Mengatupkan kedua telapak tangannya di depan dada, seperti orang yang sedang memohon ampunan. Rasa gengsi dan harga diri yang selama ini ia junjung setinggi langit seketika menguap tidak tersisa menghadapi kenyataan pahit kehilangan semua harta benda secara mendadak. Benarkah Himari? Tolong ampuni mulut kami yang jahat. Kami janji tidak akan pernah lagi menghina masakan kakak. Kami akan memakan semua hidangan yang kakak buat hari ini tanpa sisa sedikit pun. Tolong suruh Kak Rizky mengembalikan kartu pembayaran kami, Kak. Kami benar-benar memohon kebaikan hati kakak kali ini saja. Rayu Andini dengan derai air mata yang bercampur dengan lunturan riasan wajah yang membuat penampilannya terlihat sangat berantakan dan menyedihkan. Rizky bangkit berdiri kembali, merapikan lutut celana jasnya yang terkena sedikit debu halaman rumah. Ia hanya berdiri mematung memperhatikan tingkah laku kedua adik perempuannya yang kini sedang memohon belas kasihan di depan pintu yang tertutup rapat. Ia tidak berusaha menghentikan mereka berdua karena ia ingin mereka benar-benar merasakan titik terendah dari rasa malu dan keputusasaan akibat perbuatan buruk mereka sendiri. Selama bertahun-tahun, Himari hanya terdiam menahan sakit hati dari balik senyumnya yang tulus. Dan sekarang adalah saat yang paling tepat bagi ketiga wanita sombong ini untuk merasakan sendiri rasa sakit dari sebuah penolakan. Suasana di depan teras rumah itu dipenuhi oleh suara rintihan, tangisan bersahut-sahutan, dan ketukan tangan pada permukaan kayu yang terdengar berirama tiada henti. Tak lama setelah rentetan ketukan yang bertubi-tubi dari Andini dan Nadia, suara pergerakan kunci dari dalam rumah tiba-tiba terdengar memecah suara tangisan. Gagang pintu kayu berukir itu bergerak turun ke bawah secara perlahan. Pintu utama yang sejak tadi menjadi pembatas nasib mereka, akhirnya ditarik ke dalam dengan gerakan yang sangat tenang dan tidak terburu-buru. Andini dan Nadia serentak menghentikan tangisan mereka, mundur beberapa langkah dengan posisi masih duduk bersimpuh di lantai teras. Ibu Lastri menahan napasnya menatap ke arah celah pintu yang semakin melebar dengan dada yang berdebar kencang. Mereka semua menunggu dengan perasaan cemas dan penuh harap untuk melihat sosok perempuan berhijab yang baru saja beberapa jam yang lalu mereka kampakkan dan hinakan tanpa belas kasihan sama sekali. Pertemuan ini akan menjadi penentu nasib hidup mereka di masa depan. Pintu utama rumah mewah yang terbuat dari kayu jati berukir itu perlahan terbuka lebar, menghadirkan sosok perempuan yang sejak tadi menjadi pusat perdebatan dan tangisan pilu di halaman. Himari berdiri dengan postur tubuh yang sangat anggun dan tenang tepat di ambang pintu. Pakaiannya terlihat sangat rapi dan bersahaja, berpadu sempurna dengan balutan hijab yang membingkai wajah cantiknya dengan sangat lembut. Sinar matahari sore yang mulai condong ke arah barat menyorot wajahnya memberikan kesan damai yang sangat kuat pada penampilannya. Tidak ada satupun tanda-tanda kemarahan, kebencian, atau aura permusuhan yang terpancar dari sorot matanya. Wajahnya sama sekali tidak menyeratkan rasa puas melihat kehancuran keluarga mertuanya. Ia hanya menatap tiga wanita yang sedang duduk tersungkur di lantai teras dengan pandangan yang sangat datar dan penuh ketegasan yang mendalam. Di kedua tangannya, Himari memegang sebuah wadah susun logam berukuran cukup besar yang biasa digunakan untuk menyimpan makanan hangat. Melihat kemunculan Himari, tangisan Andini dan Nadia seketika mereda menjadi isakan pelan. Mereka berdua mendongak menatap wajah kakak ipar mereka dengan tatapan penuh permohonan dan rasa bersalah yang teramat sangat. Ibu Lastri yang masih berlutut di tanah berpasir perlahan mengangkat wajahnya yang sudah membengkak akibat terlalu banyak menangis. Wanita parubaya itu merasa seolah ada ribuan jarum kasat mata yang menusuk-nusuk seluruh permukaan kulitnya akibat rasa malu yang tidak tertahankan. Selama bertahun-tahun, ia selalu memandang rendah perempuan berhijab di hadapannya ini, mencaci makinya dengan sebutan benalu, dan menganggapnya tidak memiliki martabat sama sekali. Namun kini kenyataan justru berbalik 180 derajat menyerang dirinya. Dirinyalah yang kini berstatus sebagai benalu yang sesungguhnya. Memohon belas kasihan di depan rumah megah, yang ternyata sepenuhnya merupakan hak milik sah dari menantu yang selalu ia sakiti hatinya. Himari melangkah maju melewati ambang pintu dengan gerakan yang sangat tenang. Suara pijakan sepatunya terdengar pelan beradu dengan lantai marmer teras. Ia tidak berusaha menghindari tatapan memelas dari mertua dan kedua adik iparnya. Rizky yang sejak tadi berdiri dia mengawasi perlahan bergeser merapat ke sisi istrinya, memberikan dukungan penuh tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun. Kehadiran Rizky di samping Himari menjadi sebuah simbol yang sangat nyata bahwa pasangan suami istri ini telah menjadi satu kesatuan benteng yang tidak akan pernah bisa dirobohkan lagi oleh manipulasi siapapun. Himari menghentikan langkahnya tepat di depan Andini dan Nadia,
lalu perlahan merendahkan tubuhnya untuk menyejajarkan pandangannya dengan mereka berdua. Ia meletakkan wadah susun logam berisi makanan itu di atas lantai teras dengan hati-hati, memastikan tidak ada satu tumpahan kuah yang merembes keluar dari celah penutupnya. Bangunlah Andini, Nadia, berdirilah, Ibu. Kalian tidak perlu sampai merendahkan diri dan bersujud di atas tanah seperti ini di hadapanku, ucap Himari dengan nada suara yang sangat lembut, namun memiliki ketegasan bagaikan baja. Suaranya mengaliri udara sore yang sunyi, terdengar sangat jernih dan bebas dari getaran emosi. Aku sama sekali tidak menyimpan rasa dendam atau niat buruk untuk membalas dendam kepada kalian. Hatiku sudah memaafkan semua ucapan menyakitkan yang kalian lontarkan kepadaku sejak hari pertama aku menginjakkan kaki di rumah tangga ini. Aku memaafkan semua hinaan tentang masakanku, semua ejekan tentang penampilanku, dan semua tindakan kalian yang dengan sengaja meninggalkanku sendirian di pagi hari yang seharusnya menjadi hari perayaan bahagia keluarga kita. Kalimat pemaafan yang keluar dari mulut Himari justru membuat dada Ibu Lastri terasa semakin sesak dan hancur lebur. Jika saja Himari berteriak histeris, mencaci maki atau membalas menghina kelakuan mereka, mungkin Ibu Lastri akan merasa sedikit lega karena ada alasan untuk membalas amarah itu. Namun kelembutan dan ketenangan Himari justru menjadi pukulan mental yang paling telak, menghancurkan sisa-sisa ego yang masih melekat di hati wanita parubaya itu. Andini merangkak sedikit lebih maju, mencoba meraih ujung pakaian Himari untuk memohon belas kasihan lanjutan. Kalau kakak memang sudah memaafkan kami, tolong izinkan kami masuk kembali, Kak. Tolong biarkan kami tetap tinggal di rumah ini bersama kakak dan Kak Rizky. Kami berjanji akan berubah menjadi keluarga yang baik. Kami akan menghormati kakak sebagai nyonya rumah ini. Kami sungguh-sungguh minta maaf, Kak. Rajuk Andini dengan air mata yang terus mengalir deras membasahi pipinya yang pucat. Himari perlahan menarik ujung pakaiannya dari jangkauan tangan Andini, bukan karena merasa jijik, melainkan untuk memberikan batasan tegas yang tidak boleh dilanggar lagi. Ia menggelengkan kepalanya pelan, menatap mata Andini dengan pandangan yang syarat akan makna kedewasaan. Memberi maaf bukan berarti, aku bersedia kembali membuka pintu rumahku, untuk membiarkan kebiasaan buruk kalian meracuni kedamaian hidup keluargaku. Rasa hormat tidak bisa dipaksakan dalam waktu semalam hanya karena kalian sedang ketakutan kehilangan seluruh harta benda. 23 jenis hidangan yang sudah aku masak sejak pukul 2 dini hari tadi semuanya sudah mendingin dan kehilangan rasa hangatnya. Sama persis seperti rasa hormat dan usahaku untuk terus mencari pengakuan dari kalian. Semuanya sudah mendingin dan berhenti sampai di sini hari ini juga. Himari kemudian menggeser pandangannya ke arah Ibu Lastri yang masih membisu dalam tangisannya. Ia menunjuk ke arah wadah logam susun yang baru saja ia letakkan di lantai. Di dalam wadah ini, aku sudah mengemas semua masakan yang aku buat khusus untuk hari ulang tahun ibu pagi tadi. Ada rendang daging, gurame bakar, dan puluhan hidangan lainnya. Aku sama sekali tidak mengurangi porsinya. Bawalah semua makanan ini ke tempat tinggal baru ibu yang sudah disiapkan oleh suamiku. Setidaknya untuk malam ini, di hari ulang tahun ibu yang ke-60, ibu tetap memakan hidangan yang diracik dan dimasak menggunakan ketulusan hati. Bukan sekadar makanan restoran mahal yang hanya menonjolkan gengsi, namun tidak memiliki makna kasih sayang sedikit pun di dalamnya. Ibu Lastri menatap wadah makanan itu dengan pandangan kabur karena tertutup genangan air mata. Hatinya menjerit pilu menyadari betapa besarnya kesalahan yang telah ia perbuat. Wanita yang ia usir dari acara makan siangnya ternyata masih memikirkan perutnya agar tidak kelaparan di malam pertama pengusirannya. Kebaikan hati Himari benar-benar meruntuhkan seluruh dunia kesombongannya tanpa sisa sedikit. Ia mencoba membuka mulutnya untuk mengucapkan kata maaf atau ucapan terima kasih. Namun tenggorokannya terasa sangat kaku dan kering hingga tidak ada satun suara yang mampu keluar dari bibirnya. Ia hanya bisa menundukkan kepala sangat dalam, menangis terseduh-seduh meratapi kebodohannya sendiri yang telah menyia-nyiakan menantu berhati emas demi mempertahankan gaya hidup palsu. Himari kembali berdiri tegak, merapikan kembali lipatan pakaiannya. Ia menatap wajah mertua dan adik kiparnya untuk yang terakhir kalinya pada sore hari itu. Aku harap di tempat yang baru nanti kalian bertiga bisa menemukan kembali makna kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan yang tidak diukur dari seberapa mahal barang yang kalian pakai, atau seberapa sering kalian makan di tempat mewah. Hiduplah dengan mandiri selayaknya keluarga inti yang sesungguhnya. Pintuku selalu terbuka untuk sebuah sapaan kekeluargaan di masa depan. Tapi pintu kemewahan dan dukungan dana tanpa batas sudah tertutup rapat mulai detik ini.
Selamat jalan, Ibu. Semoga Ibu panjang umur dan selalu diberikan kesehatan. Setelah mengucapkan kalimat perpisahan yang sangat tegas dan elegan itu, Himari membalikkan badannya perlahan-lahan. Rizky menatap ibunya sejenak, menganggukkan kepala pelan sebagai tanda perpisahan hormat dari seorang anak laki-laki, lalu memutar tubuhnya menyusul langkah istrinya masuk ke dalam ruang tamu. Keduanya melangkah bersama secara berdampingan, meninggalkan masa lalu yang kelam di belakang punggung mereka. Perlahan namun pasti, daun pintu kayu jati yang berat itu mulai bergerak merapat. Bunyi engsel pintu berderit pelan menyayat keheningan sore disusul oleh suara dentuman pelan ketika daun pintu itu menutup dengan sempurna. Terdengar bunyi klik otomatis dari kunci keamanan yang menyala menandakan bahwa akses masuk ke dalam rumah itu telah sepenuhnya terputus dari dunia luar. Ibu Lastri Andini dan Nadia hanya bisa diam terpaku menatap permukaan pintu kayu yang kini tertutup rapat, menyadari sepenuhnya bahwa masa kejayaan palsu mereka telah benar-benar berakhir secara tragis hari ini. Waktu terus bergulir tanpa henti, memutar roda kehidupan dengan sangat adil. 6 bulan telah berlalu sejak peristiwa besar yang mengubah tatanan kehidupan keluarga itu secara drastis. Langit malam terlihat sangat cerah. Bertabur ribuan bintang yang bersinar terang menghiasi cakrawala. Di dalam rumah megah berdinding polam itu, suasana terasa sangat berbeda dibandingkan 6 bulan yang lalu. Dulu, rumah besar ini selalu dipenuhi oleh suara keluhan, rengekan permintaan uang, dan nada bicara merendahkan yang selalu mengganggu ketenangan hati. Namun malam ini, udara di dalam ruang makan utama dipenuhi oleh aroma harum rempah masakan dan suara tawa renyah yang terdengar sangat mendamaikan jiwa. Rizky dan Himari sedang duduk berhadapan di meja makan kayu jati panjang mereka. Mereka berdua menikmati hidangan makan malam sederhana, namun terasa luar biasa nikmat karena disantap dalam suasana rumah tangga yang penuh dengan ketenangan abadi. Himari menuangkan air putih bersih ke dalam gelas suaminya sambil melempar senyum yang sangat manis. Rizky membalas senyuman itu dengan tatapan penuh rasa cinta dan kekaguman yang tiada tara, tanpa adanya gangguan dari anggota keluarga yang gemar merendahkan. Ikatan batin di antara sepasang suami istri ini tumbuh menjadi semakin kuat dan tidak tergoyahkan. Rizky merasa sangat beruntung memiliki istri yang begitu sabar dan bijaksana. Sementara Himari merasa sangat dihormati karena suaminya berani mengambil tindakan paling tegas demi melindungi kehormatan dirinya. Mereka berdua sering menghabiskan malam dengan berbincang tentang masa depan. Merencanakan perkembangan bisnis keluarga tanpa ada bayang-bayang beban pengeluaran yang tidak perlu. Rumah besar itu kini benar-benar terasa seperti istana yang sesungguhnya. Tempat mereka bernaung, saling melindungi, dan menumbuhkan kasih sayang yang murni tanpa adanya campur tangan dari pihak luar yang berhati dengki. Sementara itu, di sudut pinggiran kota yang cukup jauh dari hingar-bingar pusat perbelanjaan elit, kehidupan menampilkan wajah aslinya yang sangat keras dan menuntut perjuangan tanpa henti. Di sebuah rumah sewaan sederhana yang bersih, namun memiliki ukuran ruang yang jauh lebih sempit dibandingkan tempat tinggal mereka terdahulu. 3 orang wanita sedang bergelut dengan rutinitas harian yang sangat melelahkan. Udara malam di lingkungan itu terasa cukup panas karena mereka tidak lagi memiliki fasilitas pendingin ruangan yang menyala sepanjang hari. Suara bising kendaraan dari jalan raya utama seringkali menembus dinding rumah tipis, menggantikan alunan musik klasik yang biasa mereka dengarkan di restoran mahal. Hukuman yang dijatuhkan oleh Rizky berupa hilangnya hak istimewa perlahan-lahan mulai membentuk paksa karakter mereka menjadi manusia yang harus tahu cara bertahan hidup di dunia nyata yang penuh peluh dan kerja keras. Di teras depan rumah sewaan itu, Ibu Lastri sedang duduk di atas kursi plastik yang sederhana. Di atas meja kayu kecil di hadapannya tertumpuk puluhan wadah plastik berisi bahan adonan tepung dan isian gula merah dengan tangan yang kini mulai terasa kasar dan tidak lagi dihiasi oleh rentetan gelang emas berukuran besar. Wanita parubaya itu dengan telaten membungkus kue-kue tradisional menggunakan lembaran daun pisang hijau. Ia harus bangun sejak dini hari setiap harinya untuk menyiapkan ratusan potong kue yang akan ia titipkan di pasar tradisional terdekat menjelang subuh. Uang bulanan pemberian rezeki memang cukup untuk membeli beras dan kebutuhan pokok dasar, namun sama sekali tidak bisa menutupi tagihan listrik, air, dan kebutuhan lainnya jika mereka bertiga hanya berdiam diri bermalas-malasan. Ibu Lastri terpaksa menelan gengsinya dalam-dalam, belajar mencari uang recehan dari hasil jerih payahnya sendiri. Sesekali ia menghentikan kegiatannya untuk memijat punggungnya yang terasa sangat pegal. Sebuah sensasi rasa sakit yang tidak pernah ia kenal selama masa kejayaannya memegang kartu pembayaran tanpa batas. Di area belakang rumah sederhana itu,
terdengar suara cipratan air dari dalam ember plastik yang beradu dengan sikat kayu. Nadia yang dulunya tidak pernah menyentuh pekerjaan rumah tangga sama sekali, kini terlihat sedang duduk berjongkok mencuci setumpuk pakaian kotor miliknya sendiri dan pakaian ibunya. Wajah gadis bungsu itu dipenuhi oleh butiran keringat. Napasnya terdengar tersengal-sengal menahan lelah. Ia tidak lagi memiliki uang saku bernominal puluhan juta untuk membeli pakaian desainer terbaru, sehingga ia harus rela menggunakan tenaga fisiknya merawat pakaian lama yang ia miliki agar tetap bersih dan layak pakai. Nadia seringkali menangis diam-diam saat melihat telapak tangannya yang dulunya selalu mulus akibat perawatan salon mahal. Kini mulai dipenuhi kapalan tipis dan terasa perih. Akibat terlalu sering bersentuhan dengan cairan sabun cuci berbahan keras. Ia benar-benar merasakan betapa beratnya memutar roda kehidupan tanpa adanya bantuan dana dari sang kakak yang selalu ia anggap remeh. Beberapa saat kemudian, pintu depan rumah sewaan itu terbuka menampilkan sosok Andini yang berjalan gontai memasuki ruangan. Penampilan Andini sangat jauh dari kesan wanita kelas atas. Ia mengenakan seragam pelayan restoran berwarna merah marun yang sedikit kusut di bagian lengan, rambutnya diikat rapi ke belakang. Wajahnya terlihat sangat kuyu tanpa balutan riasan tebal. Ironi nasib membawanya bekerja sebagai pelayan penyambut tamu di sebuah restoran yang melayani pelanggan kalangan atas. Persis seperti para pelayan yang dulu sering ia bentak dan ia rendahkan saat dirinya masih menjadi tamu kehormatan. Sepanjang hari ini, kakinya terasa hampir lumpuh karena harus berdiri berjam-jam melayani pesanan, mendengarkan keluhan pelanggan yang cerewet, dan membersihkan sisa makanan di atas meja. Tidak jarang Andini harus melayani pelanggan yang merupakan mantan teman-teman pergaulannya sendiri. Ia harus menahan rasa malu yang luar biasa saat menundukkan kepala menyajikan minuman kepada orang-orang yang dulu selalu mengaguminya. Semua kesombongan masa lalunya kini dibayar lunas dengan keringat kelelahan yang membasahi sekujur tubuhnya setiap hari. Ibu Lastri menatap kedatangan Andini dengan sorot mata yang penuh dengan rasa iba, namun ia tidak memiliki daya apapun untuk meringankan beban putrinya itu. Ia meletakkan daun pisang di tangannya, merogoh saku pakaiannya perlahan dan mengeluarkan sebuah benda yang selalu ia simpan rapat-rapat. Benda itu adalah selembar foto lama yang dicetak di atas kertas yang mulai memudar. Di dalam foto itu tampak wajah Rizky dan Himari yang sedang tersenyum tulus di hari pernikahan mereka beberapa tahun silam. Ibu Lastri memandangi wajah menantunya dalam-dalam, mengusap permukaan foto itu dengan ibu jarinya yang gemetar. Air mata penyesalan menetes tanpa bisa dicegah, jatuh tepat membasahi permukaan kertas foto tersebut. Ia baru menyadari sepenuhnya bahwa karma yang paling menyiksa dalam hidup ini bukanlah hilangnya harta benda, melainkan hilangnya rasa hormat dan kasih sayang dari orang-orang yang sebenarnya paling tulus peduli kepadanya. Kesombongannya telah menukar kehidupan damai di rumah besar bersama menantu yang berbakti menjadi kehidupan penuh tekanan, yang mengharuskan mereka bekerja keras memeras keringat hanya untuk bertahan hidup dari hari ke hari. Hukuman mendidik dari anak laki-lakinya berhasil mengubah mereka dari benalu yang angkuh menjadi manusia yang mengerti arti perjuangan. Meski prosesnya sangat menyakitkan, di sela-sela keheningan malam itu, Ibu Lastri menyadari bahwa kisah hidup mereka merupakan bukti nyata tentang bagaimana kebaikan hati yang terus-menerus diinjak pada akhirnya akan bangkit memberikan pelajaran paling berharga. Kedamaian dan kebahagiaan abadi akan selalu menjadi milik mereka yang pandai bersyukur dan menjaga ketulusan hati, meninggalkan mereka yang sombong terpuruk memanen hasil dari keserakahan mereka sendiri. Terima kasih banyak sudah menyaksikan cerita ini sampai selesai. Semoga kisah hari ini bisa menghibur, memberikan pelajaran, dan menjadi pengingat bahwa setiap perbuatan pasti ada akibatnya. Kalau kalian menikmati cerita ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel Irama Dinda.